Hujan deras mengguyur kota Jakarta sore itu, seakan langit tahu ada badai yang lebih besar yang akan menghantam rumah mewah di kawasan Pondok Indah itu. Alina tersenyum tipis sambil merapikan sprei di kamar tamu di lantai 1. Wangi lili segar menyerbak dari vas bunga di atas meja nakas. "Bei Inah," panggil Alina. Seorang wanita paruh baya tergopoh-gopoh datang. "Iya, Nyonya. Pastikan sup buntut kesukaan ibu mertua sudah siap ya. Mas Bram bilang mereka sudah masuk tol dalam kota. Mungkin setengah jam lagi sampai." "Beres, Nyonya. Semua sudah siap." Nyonya Alina ini memang mantu idaman. Ibunya Mas Bram pasti senang sekali mau diajak tinggal di sini, puji Bei Inah tulus. Alina hanya tersenyum. Hatinya berbunga-bunga. Sudah 1 minggu Bram, suaminya, pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Alasannya mulia, ibunya sakit-sakitan dan merasa kesepian sejak bapak meninggal tahun lalu. Bram meminta izin untuk menjemput ibunya agar bisa tinggal bersama mereka di Jakarta. Alina yang memang yatim piatu dan merindukan sosok orang tua, tentu saja menyetujui dengan antusias. Ia bahkan sudah menyiapkan kamar terbaik di lantai bawah, agar ibu mertuanya tidak perlu naik turun tangga. Suara klakson mobil terdengar dari gerbang depan. Itu pasti mobil Pajero Sport milik perusahaan milik Alina, yang dipakai Bram. Alina bergegas ke depan teras, memayungi dirinya sedikit agar tidak terkena tampias hujan. Gerbang otomatis terbuka. Mobil hitam gagah itu masuk dan parkir di Carport I. Pintu pengemudi terbuka. Bram keluar, wajahnya tampak lelah namun ada gurat ketegangan yang aneh di matanya saat melihat Alina berdiri menyambut dengan senyum lebar. "Mas." "Akhirnya sampai," seru Alina hendak memeluk, tapi Bram justru menahan bahunya pelan, seolah membuat jarak. "Alina, nanti dulu. Ada yang mau aku kenalkan," ujar Bram gugup. Dari pintu penumpang depan, turunlah ibu mertua, Bu Sari. Wajahnya masam, tidak ada senyum rindu sedikitpun untuk menantunya. "Ibu." "Selamat datang." Alina menyalami tangan wanita tua itu dan menciumnya takzim. Namun, tangannya ditepis halus. "Minggir dulu, Al. Jangan halangi jalan," ketus Bu Sari. Alina tertegun. Mungkin ibu lelah perjalanan jauh, batinnya mencoba positif. Namun, kejutan sebenarnya baru dimulai. Pintu penumpang baris kedua terbuka. Dari sana, turun seorang perempuan muda. Usianya mungkin baru awal 20-an. Wajahnya cantik dengan riasan yang agak tebal untuk ukuran orang yang baru menempuh perjalanan jauh. Tapi bukan itu yang membuat darah Alina berdesir berhenti. Perempuan itu menggendong seorang bayi merah yang sedang menangis. Alina mematung. Payungnya nyaris jatuh. Ia menatap Bram, lalu menatap perempuan itu, lalu kembali ke Bram. "Mas, siapa dia?" "Saudara jauh ibu," tanya Alina, suaranya mulai bergetar, meski ia berusaha tetap tenang. "Kenapa tidak bilang ada tamu lain? Aku hanya siapkan 1 kamar." Bram menunduk, tidak berani menatap mata istrinya. Suasana hening sejenak, hanya suara hujan dan tangisan bayi itu yang terdengar. Perempuan muda itu justru yang melangkah maju, berdiri di samping Bram dan dengan manja memegang lengan suaminya. "Mas, kok diam aja? Kenalin dong aku sama Mbak Alina." Alina merasa seperti disambar petir di siang bolong. Tangan perempuan itu melingkar di lengan Bram, lengan suaminya. "Mas?" Alina menuntut jawaban. Matanya kini menatap tajam, senyum di wajahnya lenyap tanpa bekas. "Jelaskan. Sekarang." Bram menarik napas panjang, seolah mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. "Al, kenalkan. Ini Rini. Dia istriku." Dunia Alina runtuh detik itu juga. "Apa?" bisiknya, tak percaya pendengarannya sendiri. "Kami sudah menikah siri setahun lalu di desa," sela Bu Sari dengan nada enteng, seolah sedang membicarakan menu makan malam. "Rini ini tetangga desa. Kasihan dia, Al. Dia sebatang kara, dan yah, namanya laki-laki, Bram hilaf. Rini hamil. Bram harus tanggung jawab. Masa cucu ibu mau ditelantarkan?" Alina mundur selangkah. Kakinya lemas, tapi harga dirinya menahannya untuk tidak ambruk. "Hilaf? Tanggung jawab." Alina tertawa hambar,
tawa yang terdengar menyakitkan. Kamu menikah lagi karena dia hamil duluan? Di belakangku? Saat aku sibuk banting tulang mengurus perusahaan agar kamu bisa hidup enak seperti ini. Bram? Al, tolong mengerti. Bram akhirnya bersuara, nadanya memelas tapi terdengar menjijikan di telinga Alina. Rini ini masih muda, dia tidak punya siapa-siapa. Kasihan kalau dia harus membesarkan anak ini sendirian di desa. Orang-orang akan menggunjingnya. Aku suaminya, aku harus bawa dia. Kasihan? Alina berteriak. Suaranya memecah rimbunnya hujan. Kamu bilang kasihan sama dia? Lalu bagaimana dengan aku? Istrimu yang sah? Istrimu yang selama ini mengangkat derajatmu dari karyawan biasa sampai jadi direktur. Kamu tidak kasihan padaku? Mbak Al, jangan egois dong. Rini tiba-tiba menyela sambil menimang bayinya. Saya kan juga korban di sini. Mas Bram janji mau adil. Lagian rumah ini kan besar, kamarnya banyak. Saya nggak minta macam-macam kok, cuma mau tinggal sama suami saya. Darah Alina mendidih sampai ke ubun-ubun. Rasa sakit hati itu seketika berubah menjadi amarah yang membakar. Ia melihat wajah Bram yang pengecut, wajah Busari yang angkuh, dan wajah Rini yang tak tahu malu. Cukup. Alina menegakkan punggungnya. Ia menghapus air mata yang sempat menetes di pipinya dengan kasar. Tatapannya berubah dingin, sedingin es. Aura sebagai CEO perusahaan konstruksi yang disegani kini keluar sepenuhnya. Bei Inah. Pak Ujang, teriak Alina keras. Pembantu dan satpam rumah yang sedari tadi mengintip dengan ketakutan segera berlari mendekat. Ya, Nyonya. Alina menunjuk Bram dan rombongannya. Keluarkan semua barang-barang mereka dari mobil. Sekarang. Loh, Al? Maksudmu apa? Kita baru sampai. Bram bingung. Maksudku? Alina melangkah maju, menatap Bram tepat di matanya. Detik ini juga, kamu, ibumu, dan pelakor itu keluar dari rumah saya. Al, kamu jangan gila. Busari berteriak, matanya melotot. Ini rumah anakku juga. Bram suamimu. Hak dia membawa siapa saja ke sini. Rumah anakmu? Alina tertawa sinis. Ibu lupa? Sertifikat rumah ini atas nama siapa? Atas nama Alina Sastrowardoyo. Warisan dari papa saya. Mobil yang kalian naiki? Aset PT Sastrowardoyo Karya. Bram tidak punya apa-apa di sini selain baju yang menempel di badannya. Bram pucat pasi. Ia tahu Alina benar. Selama 5 tahun menikah, Bram memang hanya numpang hidup dan diberi jabatan di perusahaan keluarga Alina. Al, tolong jangan begini. Ini malam hari, hujan deras. Kasihan Rini, kasihan bayinya. Bram mencoba memelas lagi, menggunakan kartu, kasihan, andalannya. Setidaknya biarkan kami menginap 1 malam saja. Besok kami cari kontrakan. Alina menatap bayi dalam gendongan Rini. Sepercik rasa iba muncul, tapi segera ia tepis saat melihat seringai kemenangan tipis di bibir Rini. Tidak. Jika ia memberi hati, mereka akan meminta jantung. Kasihan, ulang Alina. Kamu minta aku mengasihani perempuan yang merusak rumah tanggaku? Kamu minta aku menampung hasil perselingkuhanmu di atap rumahku sendiri? Otakmu di mana, Bram? Alina berbalik pada Pak Ujang. Pak Ujang, seret koper mereka keluar gerbang. Kalau mereka menolak keluar dalam 5 menit, panggil security kompleks dan lapor polisi atas tuduhan masuk tanpa izin. Siap, Nyonya. Pak Ujang yang memang setia pada mendiang ayah Alina dan tidak suka melihat kelakuan Bram, dengan sigap menarik koper-koper itu dan meletakkannya di trotoar luar pagar, di bawah guyuran hujan. Alina, kamu istri durhaka. Berani kamu mengusir mertua? Busari memaki-maki. Ibu yang mengajarkan anak ibu untuk berzina dan mengkhianati istri sahnya. Ibu yang gagal mendidik anak, jangan salahkan saya, balas Alina tegas. Mulai hari ini, saya bukan menantu ibu lagi. Rini mulai menangis. Kali ini sungguhan karena melihat koper-kopernya basah kuyup. Mas Bram, gimana ini? Dingin. Bram panik. Ia mencoba meraih tangan Alina. Sayang, tolong kita bicara baik-baik. Jangan sentuh aku.
bentak Alina. Dan satu hal lagi, Bram. Jangan berpikir kamu bisa pergi ke kantor besok pagi. Bram terdiam. Maksudmu? Kamu dipecat, ucap Alina datar, namun tajam menghujam. Apa? Kamu nggak bisa sembarangan pecat aku. Aku direktur operasional. Aku pemilik saham tunggal, Bram. Aku CEO-nya. Surat pemecatanmu akan dikirim besok pagi oleh HRD. Semua fasilitas ditarik. Kartu kredit tambahan yang kamu pegang? Sudah aku blokir barusan lewat aplikasi. Alina mengangkat ponselnya, menunjukkan layar notifikasi pemblokiran kartu. Jadi, Alina menunjuk gerbang yang terbuka, silakan nikmati hidup barumu dengan kasihan MU itu. Kembali ke desa, urus anak dan istrimu dengan uangmu sendiri, kalau kamu punya. Pergi. Pak Ujang mendorong tubuh Bram yang mematung. Busari dan Rini terpaksa berlari mengejar koper mereka yang mulai basah. Bram terseret mundur, matanya menatap nanar pada kemewahan rumah yang baru saja lepas dari genggamannya dalam hitungan menit. Alina berdiri di teras, menatap mereka yang kini berdiri di pinggir jalan, kehujanan, tampak menyedihkan. Mobil Pajero sudah dimasukkan ke garasi oleh Pak Ujang dan kuncinya diserahkan pada Alina. Tutup gerbangnya, Pak Ujang, perintah Alina. Dan jangan pernah izinkan mereka masuk lagi, walau hanya satu langkah. Gerbang besi hitam yang kokoh itu menutup perlahan, memisahkan Alina dari masa lalunya yang busuk. Saat gerbang tertutup sempurna dan suara teriakan Busari tak lagi terdengar jelas, bahu Alina merosot. Kakinya lemas. Ia terduduk di kursi teras. Air matanya tumpah. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata pelepasan rasa sakit yang teramat sangat. Nyonya. Bei Inah datang membawa segelas air hangat, matanya juga berkaca-kaca. Yang sabar ya, Nyonya. Alina menghapus air matanya dan mengambil gelas itu. Ia minum seteguk, merasakan hangatnya menjalar ke dada. Ia menarik napas panjang. Aku tidak apa-apa, Bei, kata Alina, matanya kini berkilat penuh tekad. Justru aku bersyukur. Tuhan menunjukkan bangkai itu sebelum baunya membunuhku pelan-pelan. Alina berdiri. Besok pagi siapkan baju kerjaku yang paling bagus. Bei, aku harus ke kantor pagi-pagi. Ada banyak sampah yang harus kubersihkan di perusahaan. Malam itu, di tengah hujan badai Jakarta, Alina tidur sendirian di ranjang king size-nya. Dingin, tapi ia merasa lebih aman daripada tidur di sebelah pengkhianat. Perang baru saja dimulai, dan Alina bersumpah, ia yang akan memenangkannya. Hujan belum juga reda. Justru semakin deras, seolah langit Jakarta sedang menertawakan 3 manusia dewasa dan 1 bayi yang kini berdiri menggigil di pinggir jalanan Pondok Indah yang elit. Koper-koper mahal yang tadi diseret Pak Ujang kini basah kuyup, teronggok menyedihkan di atas trotoar berlumpur. Bram, lakukan sesuatu, jerit Busari. Suaranya beradu dengan gemuruh petir. Tubuh rentanya menggigil hebat. Kain batik halusnya kini lengket di badan. Masa kita dibiarkan seperti gelandangan begini? Telepon Alina lagi. Suruh dia buka gerbangnya. Bram mengusap wajahnya yang basah. Air hujan bercampur dengan keringat dingin. Ia mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Layar ponsel itu menyala redup, menampilkan foto wallpaper dirinya dan Alina saat berlibur di Paris tahun lalu. Sebuah kenangan yang kini terasa seperti ejekan. Ia menekan nomor Alina. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Ia mencoba lagi. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Diblokir, Bu, desis Bram putus asa. Nomorku diblokir. Mas, anak kita kedinginan. Rini merengek keras, berusaha menutupi bayinya dengan jaket denim tipis yang ia kenakan. Bayi itu menangis melengking. Suaranya menyayat hati, tapi anehnya, Bram tidak merasakan kasih sayang seorang ayah saat mendengarnya. Ia justru merasa bayi itu adalah sumber petaka yang menghancurkan hidup nyamannya dalam sekejap. Diam kamu, Rin. Jangan bikin pusing, bentak Bram. Ini pertama kalinya ia membentak istri mudanya itu. Rini terbelalak kaget, tapi segera cemberut. Kita cari hotel, putus Bram akhirnya. Ia tidak bisa berpikir jernih di bawah hujan. Kita pesan taksi online. Namun, nasib buruk sepertinya enggan pergi.
Aplikasi taksi online di ponsel Bram berputar-putar mencari pengemudi. Hujan badai membuat banyak driver enggan mengambil orderan, apalagi di jam sibuk malam hari. 15 menit berlalu, mereka masih berdiri di sana seperti orang bodoh. Akhirnya, sebuah taksi biru tua yang kebetulan lewat melambat. Bram melambaikan tangan dengan panik. Taksi itu berhenti. Ke hotel terdekat, Pak. Hotel Grand Wijaya. Perintah Bram begitu mereka berdesakan masuk ke dalam taksi. Aroma apek taksi tua itu menusuk hidung, sangat berbeda dengan aroma kulit asli interior Pajero Sport yang biasa ia kendarai. Grand Wijaya? Mahal itu, Mas, celetuk Rini polos sambil mengelap wajahnya dengan tisu. Kita punya uang. Tenang saja, jawab Bram angkuh, meski hatinya was-was. Aku masih punya kartu kredit platinum. Limitnya ratusan juta. Alina mungkin bisa usir kita, tapi dia nggak mungkin sempat memblokir bank secepat itu. Sesampainya di lobi hotel bintang 4 itu, penampilan mereka menarik perhatian semua orang. Bram dengan kemeja basah kuyup, Busari yang menggigil dengan wajah masam, dan Rini yang menggendong bayi sambil menjinjing tas besar yang meneteskan air ke lantai marmer lobi yang berkilau. Resepsionis memandang mereka dengan tatapan menilai, antara kasihan dan curiga. 1 kamar suite A untuk malam ini, kata Bram, berusaha mengembalikan wibawanya sebagai seorang direktur. Ia meletakkan kartu kredit berwarna hitam mengkilap di meja resepsionis. Baik, Pak. Mohon tunggu sebentar. Resepsionis itu mengetik di komputer, lalu menggesek kartu Bram di mesin EDC. Hening sejenak. Maaf, Pak. Kartunya declinet ucap resepsionis itu sopan. Jantung Bram berhenti berdetak sesaat. Coba lagi. Mungkin chipnya basah. Resepsionis mencoba lagi. Hasilnya sama. Mesin itu memuntahkan struk kecil bertuliskan, Transaction declined, Ref to issuer. Pakai yang ini, Bram panik, mengeluarkan kartu lain dari dompetnya. Kartu gold. Ditolak. Kartu corporate. Ditolak. Keringat dingin mulai mengucur lagi di punggung Bram. Kali ini bukan karena hujan. Ia membuka aplikasi mobile bankingnya. Jarinya gemetar saat memasukkan PIN. Akses ditolak. Hubungi Halo Bank untuk informasi lebih lanjut. Sialan, umpat Bram pelan. Ia beralih ke rekening tabungan pribadinya, rekening yang ia gunakan untuk uang jajan. Saldonya, Rp450.000. Hanya itu yang tersisa. Sisanya? Selama ini gajinya langsung masuk ke rekening bersama yang dikelola Alina untuk investasi, dan ia hanya memegang kartu kredit tambahan yang tagihannya dibayar kantor. Ia terlalu terlena dengan fasilitas sampai lupa menabung di rekening pribadi. Ada masalah apa, Mas? Tanya Rini, mulai curiga. Bram menelan ludah. Ia menatap resepsionis yang kini menatapnya dengan pandangan, tolong minggir jika tidak mampu bayar. Kita cari tempat lain. Bisik Bram serak. Apa? Ibu sudah capek. Bram, ibu mau tidur di kasur empuk. Protes Busari keras, membuat satpam di dekat pintu menoleh. Kartunya nggak bisa dipakai, Bu. Alina mematikan semuanya. Desis Bram penuh amarah tertahan. Kita nggak punya uang tunai cukup untuk di sini. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Bram. Sementara itu, di kamar utama yang hangat dan kering, Alina duduk bersandar di kepala ranjang dengan laptop di pangkuannya. Ia baru saja selesai melakukan panggilan video dengan manajer keuangannya. Pastikan besok pagi audit internal dimulai, Pak Hadi, perintah Alina tegas. Saya curiga Bram melakukan markup pada beberapa proyek pengadaan material di lapangan untuk membiayai keluarga barunya, itu. Cek semua bond, cek semua transaksi kecil di bawah 10 juta. Biasanya tikus menggerogoti dari yang kecil. Baik, Bu Alina. Kami akan bergerak cepat. Dan untuk akses Bapak Bramantio, semua sudah kami bekukan sesuai instruksi Ibu tadi sore via telepon. Notifikasi penarikan tunai atau gesek kartu akan langsung masuk ke ponsel Ibu sebagai laporan gagal. Bagus. Alina menutup telepon. Ia melihat notifikasi yang masuk beruntun di ponselnya 10 menit lalu. Percobaan transaksi Rp3.500.000 di Hotel Grand Wijaya, gagal. Percobaan transaksi Rp3.500.000 di Hotel Grand Wijaya, gagal.
Senyum miris terukir di bibir Alina. Mau gaya di hotel bintang 4 pakai uangku? Mimpi. Alina meletakkan ponselnya. Matanya menatap foto pernikahan yang masih terpajang di dinding kamar. Foto Bram yang gagah dan dirinya yang tersenyum tulus. Tanpa ragu, Alina berdiri, menurunkan bingkai foto besar itu, dan membantingnya ke lantai. Prang! Kaca pecah berhamburan. Alina menginjak wajah Bram di foto itu dengan sandal rumahnya, lalu kembali naik ke tempat tidur. Ia mematikan lampu. Tidur yang nyenyak, Alina. Besok kamu harus kuat, bisiknya pada diri sendiri. Kembali ke nasib para pengkhianat. Uang Rp450.000 di rekening Bram harus dihemat. Mereka tidak bisa pulang ke desa malam ini juga karena ongkos bus atau sewa mobil travel jelas tidak cukup. Akhirnya, taksi menurunkan mereka di sebuah losmen kecil di pinggiran kota, di gang sempit yang becek. Plang namanya, penginapan Melati Indah, tapi tidak ada yang indah di sana. Ini tempat apa, Bram? Busari menutup hidungnya dengan ujung kerudung. Bau got dan sampah basah menguar kuat di udara. Hanya ini yang cukup untuk malam ini, Bu. Besok Bram pikirkan lagi, jawab Bram lelah. Ia membayar taksi dengan sisa uang tunai di dompetnya, lalu masuk ke resepsionis yang dijaga seorang bapak tua berkaus kutang. Kamar yang mereka dapatkan berukuran 3x3 meter. Sempit, pengap, dan lembab. Ket temboknya mengelupas berwarna hijau kusam. Hanya ada satu kasur busa tipis yang sudah kempes di tengah, dengan sprei yang warnanya sudah memudar dan terlihat bercak-bercak mencurigakan. Kipas angin di dinding berdecit berisik saat dinyalakan. Aku nggak mau tidur di sini. Rini meledak. Ia meletakkan bayinya di kasur dengan kasar. Mas Bram bilang mau bawa aku ke rumah gedongan. Mas bilang istrinya Mas itu bodoh dan penurut. Kok jadi begini? Jaga mulutmu, Rini. Bram memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Ini situasi darurat. Darurat apanya? Kamu yang bego. Busari ikut menimpali. Ia duduk di kursi plastik satu-satunya di kamar itu, menolak duduk di kasur yang terlihat gatal. Harusnya kamu pintar sedikit, Bram. Kalau mau bawa Rini, jangan langsung di depan muka Alina begitu. Harusnya kamu inapkan dulu Rini di kontrakan, pelan-pelan bujuk Alina. Kalau begini caranya, kita semua yang susah. Bram menatap ibunya tak percaya. Bu, tadi ibu yang maksa ikut ke Jakarta secepatnya. Ibu yang bilang Alina pasti luluh kalau lihat cucu. Ibu yang bilang Alina itu mandul jadi pasti senang dikasih bayi walau dari rahim orang lain. Ya karena ibu pikir kamu punya kuasa di rumah itu. Ternyata kamu cuma suami tak bertenaga. Semua atas nama istri. Busari meludah ke lantai. Laki-laki macam apa kamu, harta saja tidak punya. Bram terdiam. Harga dirinya hancur lebur diinjak-injak oleh dua wanita yang demi mereka, ia mengkhianati istri yang sempurna. Malam itu, mereka tidur berdesakan di kasur sempit yang bau apek. Rini memeluk anaknya sambil menangis sesenggukan, meratapi nasibnya yang bukannya jadi nyonya besar malah jadi penghuni losmen kumuh. Busari tidur sambil mendengkur keras di sisi pinggir. Sementara Bram duduk di lantai beralaskan koper, tidak bisa memejamkan mata barang sedetik pun. Perutnya lapar. Terakhir ia makan siang tadi di rest area, Itol. Ia meraba saku celananya. Masih ada sisa Rp50.000 uang tunai. Cukup untuk nasi goreng pinggir jalan, tapi ia takut keluar. Ia takut bertemu orang yang dikenalnya. Ia takut melihat kenyataan bahwa ia kini jatuh miskin. Pagi datang membawa sinar matahari yang menyakitkan mata Bram. Ia terbangun dengan leher kaku karena tidur sambil duduk. Suara tangisan bayi membangunkannya. Susu habis, Mas, kata Rini ketus sambil mengguncang kaleng susu formula yang kosong. Beliin sana. Yang mahal ya, anakku nggak biasa minum susu murah nanti diare. Bram merogoh saku, mengeluarkan lembaran 50.000 terakhir. Beli yang ikan dulu di warung depan. Uang tinggal segini. Rini melotot. Gila ya? Kamu mau anakku sakit? Cuma itu yang ada, Rini. Terima atau anakmu kelaparan. Bentak Bram frustrasi. Rini menyambar uang itu dengan kasar dan keluar kamar sambil menghentakkan kaki, meninggalkan pintu terbuka. Dari lorong,
Terdengar suara orang-orang yang sedang menyapu dan mengobrol kasar. Bram berjalan ke kamar mandi dalam yang sempit. Bak mandinya berlumut. Ia membasuh muka dengan air dingin yang berbau besi. Ia menatap cermin buram di hadapannya. Wajah direktur muda yang tampan dan glowing kemarin sore, kini terlihat kusut, berminyak, dan tua. Aku harus ke kantor, gumamnya. Aku harus bicara sama Alina di kantor. Dia profesional. Dia nggak mungkin memecatku tanpa pesangon atau prosedur. Ini perusahaan besar, bukan warung kelontong. Sebuah harapan semu muncul di benak Bram. Ia yakin, Alina hanya emosi sesaat. Di kantor nanti, ia akan mencoba meluluhkan hati Alina dengan alasan pekerjaan. Proyek apartemen Cempaka sedang berjalan, dan hanya Bram yang tahu detail negosiasi dengan supplier utamanya. Alina butuh dia. Ya, Alina pasti butuh dia. Bram memakai kembali kemeja kerjanya yang kemarin, meski sudah kusut dan agak bau keringat. Ia mencoba merapikannya sebisa mungkin. Ibu, Rini, tunggu di sini sampai siang. Aku mau ke kantor. Aku mau ambil hak-hakku, pamit Bram pada Busari yang baru bangun. Awas kalau pulang gak bawa duit, ancam Busari. Bram melangkah keluar dari losmen kumuh itu menuju jalan raya. Tanpa Pajero, tanpa sopir. Ia naik angkutan umum, berdesak-desakan dengan penumpang lain yang membawa sayuran dan ayam. Kemeja mewahnya terjepit di antara ketiak orang lain. Ia menuju gedung pencakar langit tempat PT Sastrowardoyo Karya berkantor. Ia merasa yakin bisa membalikkan keadaan. Namun Bram lupa, Alina yang ia kenal dulu adalah istri yang melayani. Alina yang akan ia temui hari ini adalah CEO yang baru saja ditikam dari belakang. Dan di dunia bisnis, tidak ada yang lebih mematikan daripada seorang pemimpin wanita yang dikhianati dan memegang semua kartu as. Tepat saat Bram turun dari angkot di depan gedung megah perusahaannya, ponselnya bergetar. Sebuah email masuk. Notifikasi dari HRD. Subjek, surat pemberhentian kerja tidak hormat tuntutan ganti rugi. Tangan Bram lemas seketika. Tapi kakinya tetap melangkah masuk ke lobi gedung. Ia harus melawan. Ia belum kalah. Belum. Lobi gedung PT Sastrowardoyo Karya pagi itu tampak sibuk seperti biasa. Karyawan berlalu lalang dengan lanyar tergantung di leher, membawa kopi, dan berdiskusi tentang target harian. Suasana profesional yang sejuk dan wangi pendingin ruangan itu mendadak rusak ketika seorang pria dengan kemeja kusut dan wajah berminyak menerobos masuk melalui pintu putar. Itu Bram. Dengan langkah lebar dan dagu yang diangkat tinggi, sebuah upaya menyedihkan untuk mempertahankan sisa-sisa harga diri, Bram menuju ke gate otomatis pembatas area karyawan. Beberapa resepsionis di meja depan saling berbisik. Mata mereka membelalak melihat penampilan direktur operasional mereka yang biasanya necis kini terlihat seperti orang yang tidak tidur semalaman. Bram menempelkan kartu aksesnya ke sensor. Beep. Lampu merah menyala. Palang besi tidak terbuka. Bram mengernyit. Ia menempelkannya lagi, lebih keras. Beep. Tetap merah. Sialan, umpatnya kasar. Ia menoleh ke arah pos security lobby. Pak Danu, ini kenapa gate-nya rusak? Buka manual. Saya buru-buru ada meeting. Pak Danu, kepala keamanan gedung yang bertubuh tegap, berjalan mendekat. Namun, tidak seperti biasanya yang penuh hormat dan membungkuk, kali ini tatapan Pak Danu datar dan dingin. Maaf, Pak Bram. Kartu akses Bapak sudah dinonaktifkan per jam 8 pagi ini, ucap Pak Danu tegas. Apa maksudmu? Saya masih direktur di sini. Jangan main-main kamu, saya bisa pecat kamu, bentak Bram. Suaranya menggema di lobi yang berlantai marmer, membuat puluhan pasang mata kini tertuju padanya. Perintah langsung dari Ibu CEO, Pak. Bapak dilarang masuk ke area kantor. Wajah Bram memerah padam. Malu dan marah bercampur jadi satu. Minggir. Saya mau ketemu Alina. Dia tidak bisa melakukan ini padaku. Bram mencoba melompati palang besi itu. Sebuah tindakan nekat yang konyol. Pak Danu dan dua anggotanya dengan sigap menahan tubuh Bram. Terjadi sedikit pergulatan fisik. Kemeja Bram yang sudah kusut semakin berantakan. Lepaskan. Saya suaminya.
Saya pemilik perusahaan ini juga, teriak Bram histeris. Cukup. Satu kata itu membelah keributan seperti pisau tajam. Suara itu tidak keras, tapi memiliki otoritas yang membuat semua orang terdiam seketika. Dari arah lift VIP yang berdinding kaca, Alina melangkah keluar. Ia mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang membalut tubuhnya dengan sempurna, rambutnya disanggul modern rapi tanpa celah. Ia berdiri di sana, dikelilingi oleh Pak Hadi, manajer keuangan, kepala HRD, dan tim legal perusahaan. Ia tampak bersinar, kontras sekali dengan Bram yang terlihat kumal dalam cengkeraman satpam. Lepaskan dia, Pak Danu, perintah Alina tenang. Para satpam melepaskan pegangan mereka. Bram merapikan kerahnya dengan napas memburu. Ia menatap Alina dengan tatapan nyalang. Alina, apa-apaan ini? Kamu mempermalukan suamimu sendiri di depan bawahan? Seru Bram, mencoba membalikan situasi. Kita harus bicara di ruanganmu. Sekarang. Masalah rumah tangga jangan dibawa ke kantor. Alina tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Bram meremang. Masalah rumah tangga? Oh, tidak, Bram. Ini murni masalah bisnis. Alina memberi isyarat tangan. Pak Hadi maju selangkah sambil membuka sebuah map tebal berwarna merah. Bramantio, panggil Alina, tidak lagi menggunakan panggilan, Mas. Kamu bilang kamu direktur yang berjasa? Kamu bilang perusahaan butuh kamu untuk proyek apartemen Cempaka? Tentu saja. Klien hanya mau bicara denganku. Kalau aku pergi, proyek itu batal. Kamu mau rugi miliaran? Ancam Bram percaya diri. Alina tertawa kecil. Kamu terlalu percaya diri. Klien proyek Cempaka sudah saya hubungi pagi ini. Saat mereka tahu bahwa markup harga semen dan baja yang selama ini terjadi adalah ulahmu, mereka justru berterima kasih karena saya memecatmu. Mereka hampir memutus kontrak karena merasa harganya tidak masuk akal. Tapi setelah saya tunjukkan harga asli tanpa komisi yang kamu minta, mereka setuju melanjutkan kontrak dengan revisi baru. Wajah Bram pucat pasi. Markup? Aku tidak. Jangan menyangkal, potong Alina tajam. Ia mengambil selembar kertas dari map Pak Hadi dan mengangkatnya agar bisa dilihat oleh Bram. Renovasi rumah ibumu di desa 3 bulan lalu. 150 juta rupiah. Masuk ke pos anggaran, perbaikan gudang cabang. Pembelian perhiasan emas di toko, Cantika Jewelry, senilai 50 juta rupiah, tercatat sebagai entertainment klien. Klien mana yang kamu entertain dengan kalung emas wanita, Bram? Klien atau pelakor? Bisik-bisik mulai terdengar riuh di antara para karyawan yang menonton drama itu secara langsung. Mereka yang selama ini menghormati Bram kini menatapnya dengan jijik. Itu bisa kujelaskan, Al. Itu pinjaman sementara? Bram tergagap. Kakinya gemetar. Penggelapan dana perusahaan, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang, lanjut Alina, mengabaikan pembelaan Bram. Total kerugian yang ditemukan audit internal pagi ini mencapai 1,2 miliar rupiah dalam 2 tahun terakhir. Itu angka yang cukup untuk memenjarakanmu selama 5 tahun, Bram. Dunia Bram seakan runtuh. Kata, penjara, membuatnya lemas. Alina melangkah maju, mendekat hingga jarak mereka hanya 1 meter. Ia menatap mata suaminya yang ketakutan. Aku memberimu 2 pilihan hari ini. Ucap Alina pelan namun menekan. 1. Kamu keluar dari sini baik-baik, tanda tangani surat pengunduran diri dan pelepasan hak pesangon sebagai ganti rugi sebagian uang yang kamu curi. Aku tidak akan lapor polisi, anggap saja sedekah terakhirku untuk bapak dari bayi tak berdosa yang kamu bawa itu. Alina diam sejenak, membiarkan ancamannya meresap. Atau pilihan kedua. Kamu tetap ngotot merasa berhak di sini, dan 5 menit lagi polisi yang sudah menunggu di ruang tunggu akan menyeretmu keluar dengan borgol. Kamu akan masuk penjara, dan Rini serta anakmu akan terlantar di jalanan tanpa ada yang menafkahi. Pilih mana? Bram menelan ludah yang terasa pahit. Ia melihat ke arah pintu ruang tunggu tamu. Benar saja, ada 2 orang berseragam polisi yang sedang duduk minum kopi, siap bergerak jika dipanggil. Bram kalah. Telah. Mana suratnya? Bisik Bram parau, kepalanya tertunduk dalam.
Kepala HRD menyodorkan sebuah papan jalan dan pena. Dengan tangan gemetar hebat, Bram menandatangani surat itu di atas meja resepsionis. Tidak ada pesangon. Tidak ada tunjangan. 0. Satu lagi, kata Alina saat Bram selesai tanda tangan. Ponsel yang kamu pegang. Itu aset kantor. Kembalikan. Tapi Al, semua kontakku ada di sini. Foto-foto. Itu iPhone 14 Pro Max milik perusahaan. Kembalikan, atau kutambah pasal pencurian aset, desak Alina dingin. Dengan berat hati, Bram mengeluarkan ponsel itu dari sakunya dan meletakkannya di meja. Kini ia benar-benar tidak punya alat komunikasi. Silakan angkat kaki dari perusahaanku, usir Alina. Bram berbalik. Ia berjalan gontai menuju pintu keluar. Punggungnya yang dulu tegap kini membungkuk menanggung malu. Suara sepatu pantofelnya yang menyeret lantai terdengar menyedihkan. Saat ia mendorong pintu kaca lobi, ia sempat menoleh ke belakang sekali lagi. Alina tidak melihatnya. Wanita itu sudah berbalik badan, menghadap para karyawannya. Semuanya, dengarkan saya, suara Alina lantang memenuhi lobi. Mulai hari ini, Pak Bramantyo tidak lagi menjadi bagian dari Sastro Wardoyo Karya. Saya tidak menoleransi ketidakjujuran, sekecil apapun itu. Kita bersihkan racun dari tubuh perusahaan ini agar kita bisa berlari lebih kencang. Siapa yang tidak setuju dengan prinsip integritas saya? Pintu keluar terbuka lebar. Setuju, Bu, teriak salah satu manajer senior, diikuti tepuk tangan riuh dari seluruh staf. Mereka bangga memiliki pemimpin yang tegas dan tidak pandang bulu, bahkan pada suaminya sendiri. Bram keluar dari gedung dengan diiringi suara tepuk tangan yang bukan untuknya, melainkan untuk kejatuhannya. Matahari Jakarta semakin terik. Bram berdiri di trotoar depan gedung pencakar langit itu seperti orang linglung. Tanpa mobil, tanpa uang di rekening, tanpa pekerjaan, dan sekarang tanpa ponsel. Ia merogoh saku celananya. Uang 50.000 yang tadi pagi ia berikan pada Rini untuk beli susu sudah tidak ada. Ia lupa meminta kembalian, atau memang tidak ada kembalian. Di saku lainnya, ia menemukan uang receh Rp2.000 dan Rp5.000 sisa bayar angkot. Total Rp7.000. Rp7.000. Mantan direktur operasional dengan gaji puluhan juta itu, kini hanya memegang Rp7.000 di tangannya. Rini, ibu. Gumamnya. Ia harus kembali ke losmen. Tapi bagaimana caranya? Ongkos angkot pulang pergi sudah menghabiskan uangnya. Bram memutuskan berjalan kaki. Jarak dari kantor ke losmen sekitar 5 kilometer. Panas terik membakar kulitnya, keringat membasahi kemeja mahalnya yang kini tak ada harganya. Sepatu pantofelnya mulai membuat kakinya lecet. Setiap langkah terasa berat. Bayangan wajah Alina yang dingin terus menghantuinya. Dulu, Alina adalah wanita yang selalu menyambutnya dengan air dingin dan pijatan saat ia pulang kerja. Alina yang selalu bertanya, "Mas mau makan apa?" Alina yang bodoh karena terlalu mencintainya. Kini, Alina berubah menjadi monster. Atau mungkin, Bramlah yang membangunkan naga yang sedang tidur. Setelah berjalan hampir 1,5 jam, Bram sampai di losmen kumuh itu dengan napas hampir putus. Kakinya melepuh. Ia masuk ke kamar pengap nomor 12. Pemandangan di dalam kamar membuatnya semakin pusing. Rini sedang duduk di lantai sambil makan nasi bungkus dengan lahap, sementara bayinya menangis di kasur tanpa digubris. Bungkus nasi berserakan. "Loh, Mas? Kok sudah pulang? Mana uangnya?" tanya Rini tanpa dosa, mulutnya penuh nasi. "Aku lapar banget tadi, untung ada sisa duit dikit buat beli nasi rames." Bu Sari sedang mengipasi dirinya dengan kardus bekas. "Gimana, Bram? Kamu sudah ambil pesangonmu? Kita pindah hotel kan hari ini?" Bram ambruk ke lantai, bersandar di dinding yang lembab. Ia menatap dua wanita itu dengan tatapan kosong. "Aku dipecat," bisik Bram. "Tidak dapat pesangon sepeser pun. Ponselku disita. Rekeningku dibekukan. Aku hampir dipenjara." Hening. Sendok plastik di tangan Rini jatuh. "Apa?" pekik Rini dan Bu Sari bersamaan. "Kamu bercandakan, Bram?" Bu Sari berdiri, mengguncang bahu anaknya. "Kamu laki-laki.
Masa kalah sama istri? Dia bukan istriku lagi, Bu. Dia iblis. Teriak Bram frustrasi, air mata putus asa mulai menggenang di matanya. Kita habis, Bu. Kita miskin. Benar-benar miskin. Terus nasibku gimana? Rini mulai histeris. Aku nggak mau hidup gembel. Aku mau pulang. Aku mau pulang ke desa. Pulang naik apa? Bentak Bram. Naik bus butuh uang. Kita buat makan nanti malam saja tidak punya uang. Suasana kamar sempit itu berubah menjadi neraka. Tangisan bayi semakin keras. Rini memaki-maki Bram sebagai laki-laki tidak berguna, dan Busari meratap memanggil arwah suaminya. Bram memeluk lututnya. Di tengah kekacauan itu, satu kesadaran pahit menghantamnya. Ini baru permulaan. Di kejauhan, di menara gadingnya, Alina sedang menikmati makan siang sushi premium bersama tim legalnya, merayakan kemenangan pertama. Suasana di kamar nomor 12 losmen Melati Indah begitu mencekam. Uang tunai habis. Rekening kosong. Harta benda disita. 3 orang dewasa itu saling pandang dengan tatapan putus asa. Sementara bayi Rini terus merengek karena popoknya penuh dan belum diganti. Mereka berhemat popok. Kita harus pulang hari ini juga, kata Bram Parau, memecah keheningan. Semakin lama kita di Jakarta, semakin kita mati kelaparan. Di desa setidaknya kita punya rumah peninggalan bapak. Bisa makan daun singkong dari kebun. Pulang pakai apa, Bram? Bentak Busari. Kamu bilang uangmu tinggal 7.000 perak. Tiket bus ke Jawa Tengah itu mahal. Bram menatap pergelangan tangannya. Di sana melingkar jam tangan Swiss Made kesayangannya. Hadiah ulang tahun dari Alina 2 tahun lalu. Harganya saat itu hampir 25 juta rupiah. Ini adalah satu-satunya benda berharga yang tersisa di badannya yang tidak disita kantor, karena dianggap barang pribadi. Aku akan jual ini. Bram melepas jam itu dengan berat hati. Cepat jual. Jangan lama-lama mikirnya. Seru Rini tidak sabaran. Anakku butuh susu. Kamu tuh jadi bapak lelet banget sih. Bram menahan amarahnya. Ia keluar dari losmen, mencari toko jam atau pegadaian terdekat. Namun, karena tidak membawa kotak dan surat-surat sertifikat, semuanya ada di rumah Alina, toko-toko besar menolak membelinya dengan harga tinggi. Mereka takut itu barang curian. Akhirnya, Bram terpaksa menjualnya ke calo barang bekas di pinggir pasar Loak. 2 juta. Nggak ada surat kan? Berisiko buat saya, tawar si calo seenaknya. Ini harganya 25 juta. Pak, masih mulus? Protes Bram. Yaitu kalau baru dan lengkap. Kalau batangan begini, 2 juta. Mau nggak? Kalau nggak mau ya sudah. Calo itu hendak pergi. Bram panik. Perutnya lapar, anak istrinya butuh ongkos. Ya sudah. Mana uangnya? Bram menerima 2 juta rupiah itu dengan tangan gemetar. Jam tangan mewah lambang kesuksesannya berpindah tangan hanya seharga ongkos makan siang kliennya dulu. Rasanya perih sekali. Sore harinya, mereka tiba di terminal bus Pulau Gebang. Jangan bayangkan mereka naik bus eksekutif dengan kursi pijat dan selimut tebal, seperti yang biasa dipesankan sekretaris Bram. Dengan uang 2 juta, Bram harus membagi untuk tiket 3 orang, beli susu, popok, dan sisa pegangan hidup di desa nanti. Pilihan jatuh pada bus ekonomi non-AC. Bus tua dengan ket yang sudah kusam dan kaca jendela yang terbuka lebar untuk membiarkan angin dan debu masuk. Aku nggak mau naik bus rongsokan ini. Rini berteriak di peron, membuat orang-orang menoleh. Panas, Bram, bau solar. Nanti anakku sakit. Uangnya cuma cukup buat ini. Rini, kamu mau jalan kaki sampai Jawa Tengah? Bram sudah tidak tahan lagi. Urat lehernya menonjol. Naik atau aku tinggal. Dengan wajah cemberut dan mulut yang terus komat-kamit memaki, Rini naik. Perjalanan itu adalah definisi neraka. Bus penuh sesak. Karena tiket tanpa nomor kursi yang jelas, mereka duduk terpisah. Rini duduk di dekat jendela sambil mendekap bayinya, Bram duduk di bangku lipat di lorong, kursi tempel, dan Busari terpaksa duduk di deretan paling belakang dekat toilet bus yang baunya pesing setiap kali pintu terbuka. Aduh, pinggangku.
Keluh Busari saat bus menghantam lubang di jalan Pantura. Tulang tuanya terasa mau rontok. Bram, bilang sopirnya pelan-pelan. Bram pura-pura tidur. Ia malu. Ia lelah. Ia hanya ingin menghilang. Di tengah malam, kemacetan parah terjadi di daerah Indramayu. Panas di dalam bus semakin menyengat karena bus berhenti total. Asap rokok dari penumpang lain mengepul, membuat Rini batuk-batuk. "Heh, Bu." Rini tiba-tiba berteriak pada Busari yang duduk di belakang. Busari tersentak kaget dari tidur ayamnya. "Apa, Rin?" "Nih, gantian gendong. Pegal tanganku." Rini menyodorkan bayinya ke arah Busari dengan kasar lewat sela-sela kursi. "Loh, ibu juga capek, Rin? Ibu kan sudah tua," tolak Busari halus. "Alah, banyak alasan. Katanya mau cucu, giliran disuruh gendong aja males. Cepat ambil, aku mau tidur." Rini setengah melempar bayi itu ke pangkuan Busari. Busari terperangah. Belum pernah seumur hidupnya ia diperlakukan sekasar ini. Dulu, Alina tidak pernah membiarkan Busari mengangkat jari sedikit pun. "Ibu duduk saja, biar Alina yang siapkan tehnya. Ibu istirahat saja, biar Alina yang pakaikan selimut." Bayangan wajah Alina yang tersenyum santun kini berputar di kepala Busari, bergantian dengan wajah Rini yang judes dan tak tahu sopan santun. "Bram, lihat istrimu ini." Adu Busari lirih pada Bram. Tapi Bram hanya menunduk, menutup telinganya dengan telapak tangan. Ia tidak punya energi untuk membela ibunya. Ia sendiri sedang bertarung dengan rasa laparnya yang melilit. Setelah 12 jam perjalanan yang menyiksa, bus tua itu akhirnya menurunkan mereka di pinggir jalan raya kecamatan. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Udara desa yang dingin menusuk tulang mereka yang hanya berbalut pakaian tipis bekas kemarin lusa. Mereka masih harus naik ojek pangkalan untuk masuk ke dalam desa tempat rumah masa kecil Bram berada. "Ojek, Mas?" panggil tukang ojek yang mangkal. Salah satunya mengenali Bram. "Loh, Mas Bram? Kok naik bus ekonomi? Mana mobil mewahnya, Mas?" tanya Pak Yanto, tukang ojek tetangga desa, dengan polos. Matanya meneliti penampilan Bram yang kusut, koper yang kotor kena debu jalanan, dan wajah-wajah kucel rombongan itu. Biasanya, kalau Bram pulang, satu kampung heboh. Mobil Pajero mengkilap parkir di halaman, Bram bagi-bagi rokok mahal, Alina bagi-bagi sembako dan kain batik buat ibu-ibu pengajian. Sekarang, mereka tampak seperti pengungsi bencana alam. Mobil lagi di bengkel. "Pak," bohong Bram, suaranya terdengar sumbang. "Lagi pengen nostalgia naik bus." Pak Yanto manggut-manggut, meski matanya menyeratkan ketidakpercayaan. "Oh, begitu. Ya sudah, mari saya antar. 3 motor ya." Sesampainya di halaman rumah tua itu, kenyataan pahit kembali menampar. Rumah itu sudah setahun tidak dihuni sejak Busari ikut Bram ke Jakarta. Halamannya penuh rumput liar setinggi lutut. Ket temboknya yang dulu putih kini kusam dan berlumut. Genteng teras ada yang melorot. Bram merogoh saku, mencari kunci rumah yang untungnya masih ia simpan di gantungan kunci dompetnya. Klek. Pintu kayu jati itu terbuka, mengeluarkan suara derit panjang yang menyeramkan. Aroma debu dan kotoran tikus langsung menyergap hidung. Di dalam, sarang laba-laba memenuhi sudut-sudut ruangan. Lantainya tebal oleh debu. Tidak ada listrik. Tokennya sudah lama habis dan meterannya berbunyi tuit-tuit-tuit memilukan. "Ini rumah apa kandang kambing?" komentar Rini pedas sambil menutup hidung. Ia melangkah masuk dengan sepatu haknya yang kotor, memandang jijik ke sekeliling. Rumah ini yang membesarkan Bram sampai jadi orang sukses. Bela Busari, meski ia sendiri merasa miris melihat kondisi rumahnya. Sukses apanya? Sukses jadi pengangguran? Cibir Rini. Ia meletakkan bayinya di kursi kayu panjang yang sebelumnya ia lep paksa dengan taplak meja yang berdebu. "Bram, nyalakan listriknya." "Gerah nih, mau nyalain kipas," perintah Rini. "Token habis. Aku harus beli dulu ke warung," kata Bram lelah. Ia meletakkan koper di lantai. "Ya sana beli. Jangan bengong aja." Bram menatap Rini tajam. "Uang tinggal 50.000, Rini. Sisa perjalanan tadi. Kalau aku beli token 20.000,
sisa 30.000. Kita mau makan apa seharian ini? Rini terdiam sejenak, lalu mendengus. Ya pikir dong. Kamu kan laki-laki. Masa nggak bisa cari duit? Utang kek sama tetangga. Bram mengepal tangannya. Rasa cinta dan nafsunya pada Rini yang dulu menggebu-gebu, kini menguap entah kemana, digantikan oleh rasa muak yang perlahan tumbuh. Wanita di depannya ini bukan bidadari desa yang lugu seperti yang ia kira. Rini adalah parasit yang menuntut inangnya tetap memberi makan meski inangnya sudah sekarat. Bu, Bram beralih pada ibunya. Ibu ada simpanan uang tunai di lemari enggak? Atau perhiasan ibu? Bu Sari menggeleng lemas. Semua perhiasan ibu kan ibu tinggal di brankas kamarnya Alina di Jakarta. Ibu cuma bawa cincin kawin ini, Bram. Ini nggak mungkin ibu jual, ini kenangan bapakmu. Ya ampun. Rini menepuk jidatnya. Punya mertua sama suami kok sama-sama nggak guna. Tahu gitu aku nggak mau nikah sama kamu, Mas. Mending sama Mas Haris juragan sapi. Diam kamu, bentak Bram. Kalau mau sama Haris sana pergi. Berani ngusir aku? Rini berkacak pinggang, matanya melotot. Ingat ya, Mas. Aku punya anakmu. Kalau aku pergi, anak ini aku bawa. Biar kamu mati kesepian di sini sama ibumu yang bau tanah ini. Bu Sari menangis. Ia duduk bersimpuh di lantai berdebu, meratapi nasibnya. Ya Allah, kenapa jadi begini? Alina. Maafkan ibu, Alina. Nama Alina disebut. Suasana hening sejenak. Jangan sebut nama perempuan itu, teriak Rini cemburu. Dia yang bikin kita susah. Dia yang pelit. Awas aja kalau aku ketemu dia, aku jambak rambutnya. Bram tertawa sinis. Tawa orang yang sudah kehilangan akal sehat. Kamu mau jambak Alina? Masuk gerbang rumahnya saja kamu bakal digigit anjing penjaga. Rin. Sadar diri. Kita ini sampah sekarang. Bram mengambil uang 50.000 terakhir itu. Aku beli token 20.000. Beli beras 1 liter, telur setengah kilo, sama mie instan. Sisanya buat pegangan. Bram keluar rumah, meninggalkan dua wanita yang saling membenci itu di dalam rumah yang gelap dan kotor. Di jalan desa, tetangga mulai keluar rumah untuk menyapu halaman. Mereka melihat Bram berjalan kaki dengan baju kusut menuju warung. Mas Bram sudah pulang? Kok nggak kedengaran mobilnya? Sapa Bu Tejo, tetangga yang terkenal lambe turah, mulut gosip. Bram memaksakan senyum paling palsu yang pernah ia buat. Iya, Bu Tejo. Mobil ditinggal di Jakarta. Biar sehat jalan kaki. Oh alah, terus Mbak Alina mana? Kok nggak kelihatan? Bu Tejo celingukan mencari sosok Alina yang cantik dan dermawan. Alina sibuk. Nggak ikut? Jawab Bram cepat. Loh, terus itu siapa perempuan muda yang gendong bayi tadi masuk rumah? Pembantu baru ya, Mas? Tanya Bu Tejo lagi, menyelidik. Pertanyaan itu menohok jantung Bram. Pembantu baru. Itu saudara jauh. Numpang nginep, bohong Bram lagi. Ia tak sanggup mengakui Rini sebagai istrinya di depan tetangga yang memuja Alina. Bram buru-buru pamit dan berjalan cepat. Di belakangnya, ia bisa mendengar bisik-bisik Bu Tejo dengan tetangga lain. Gosip akan segera menyebar lebih cepat daripada api membakar jerami kering. Bram pulang kampung tanpa mobil, tanpa istri sah, bawa perempuan lain, dan kelihatan miskin. Hari pertama di desa sudah dimulai dengan kehancuran harga diri. Dan di dalam rumah tua itu, perang dunia ketiga antara menantu, pelakor, dan mertua yang salah pilih sedang bersiap meledak. Rini, yang merasa tertipu dengan janji manis kemewahan, mulai menyusun rencana. Jika Bram tidak punya uang, ia harus menjadikan orang lain sebagai budaknya. Dan target termudah adalah wanita tua yang kini duduk menangis di pojokan, Ibu Sari. Heh, Bu, panggil Rini dari dalam kamar. Jangan nangis aja. Itu sapu lidi diambil. Bersihin kamarku sekarang. Banyak debunya, nanti anakku asma. Cepatan. Bu Sari mendongak, tak percaya. Kamu nyuruh ibu? Ya iyalah. Mas Bram lagi keluar. Siapa lagi? Hantu? Ayo kerjain. Kalau enggak, aku cubit cucu kesayanganmu ini.
ancam Rini sambil mencubit pipi bayinya hingga menangis. Dengan tubuh gemetar menahan amarah dan sedih, Busari perlahan bangkit. Tangannya yang keriput meraih sapu lidi. Air matanya menetes ke lantai saat ia mulai menyapu debu, diperintah oleh wanita yang ia banggakan untuk menggantikan Alina. Karma itu nyata, dan ia datang lebih cepat dari pengiriman paket kilat. Kokok ayam jantan baru terdengar satu kali, langit desa masih gelap gulita, dan udara dingin menusuk hingga ke sumsum tulang. Namun, Busari sudah harus bangun. Bukan untuk sholat tahajud dengan tenang seperti saat di rumah Alina, melainkan untuk menimba air di sumur belakang rumah yang angker dan licin. Aduh, boyoku. Rintih Busari sambil memegangi pinggangnya. Usianya sudah kepala 6, seharusnya ia menikmati masa tua dengan duduk manis minum teh hangat. Tapi pagi ini, ia harus mencuci tumpukan baju kotor Rini dan popok kain bayi yang bau pesing. Mereka tidak mampu lagi membeli popok sekali pakai. Tangan keriput Busari gemetar saat menyikat celana jeans Rini yang tebal dan berat. Sabun colek yang ia pakai membuat kulit tangannya panas dan mengelupas. Dulu, tinggal masukkan ke mesin cuci, pencet tombol, selesai. Atau Bei Inah yang kerjakan. Gumam Busari, air matanya menetes bercampur dengan air cucian. Sekarang ya Allah, kenapa nasibku begini? Pikiran Busari melayang ke masa lalu. Setiap pagi di rumah Pondok Indah, Alina akan mengetuk pintu kamarnya pelan. Ibu, sudah bangun? Alina bawakan teh melati hangat dan bubur ayam kesukaan ibu. Nanti kita ke salon ya, Bu, pijat refleksi biar ibu nggak pegal. Alina yang wangi, Alina yang lembut, Alina yang selalu menyelipkan amplop berisi uang jajan tebal di saku Busari setiap minggu. Alina yang ia sebut, mandul, dan sibuk sendiri. Lamunannya buyar ketika suara cempreng terdengar dari jendela kamar. Bu! Heh, orang tua, udah siang nih, kopi mana? Rini berteriak. Busari buru-buru membilas cucian, lalu tergopoh-gopoh ke dapur. Dapur itu kotor. Dindingnya hitam karena asap kayu bakar, gas LPG 3 kg pun mereka harus irit, jadi Bram mencari kayu bakar di kebun. Busari menyeduh kopi hitam murah dalam gelas belimbing. Ia membawanya ke kamar Rini dengan tangan gemetar. Di dalam kamar, Rini masih bergulung selimut. Bram sudah tidak ada, mungkin pergi ke sawah tetangga untuk mencari kerja serabutan sebagai buruh cangkul. Satu-satunya pekerjaan yang mau menerima mantan direktur tanpa KTP domisili setempat itu. Ini kopinya, Rin, kata Busari meletakkan gelas di meja. Lama banget sih. Rini bangun dengan wajah bantal, rambut acak-acakan, dan bau mulut yang menyengat. Ia menyeruput kopi itu sedikit, lalu menyemburkannya ke lantai. Cuih, pahit, gula mana? Bentak Rini. Gula habis, Rin. Bram belum beli, cicit Busari takut. Ya usaha kek, minta tetangga atau apa. Masa minum kopi pahit begini? Rini melempar gelas plastik itu ke arah kaki Busari. Piar. Gelas itu untungnya plastik, tapi isinya yang panas menyiram kaki tua Busari. Panas, Rin? Jerit Busari melompat mundur. Kakinya melepuh merah. Syukurin. Makanya kerja yang benar. Jangan cuma makan tidur doang di sini. Rini kembali merebahkan badannya. Udah sana keluar. Masak sarapan. Aku mau nasi goreng pakai telur mata sapi. Telurnya 2. Busari keluar kamar sambil menyeret kakinya yang perih. Ia menangis tanpa suara di dapur yang pengap. Ia melihat sisa beras di karung. Tinggal setengah liter. Telur tinggal 1 butir. Kalau Rini makan 2 telur, Bram makan apa? Aku makan apa? Batin Busari pilu. Akhirnya, Busari membuatkan nasi goreng dengan 1 telur untuk Rini. Ia sendiri hanya memakan kerak nasi, intip, yang direndam air hangat dicampur sedikit garam. Saat mengunyah nasi keras yang hambar itu, penyesalan Busari memuncak. Ia teringat bagaimana ia menghasut Bram. Alina itu sibuk terus. Bram, dia nggak melayanimu. Kamu cari istri lagi saja yang penurut, yang subur, yang bisa kasih ibu cucu. Ia mendapatkan apa yang ia minta. Cucu laki-laki. Tapi cucu itu sekarang menjadi alat sandera Rini untuk menyiksa mereka. Rini tidak pernah mengurus bayinya. Kalau bayi itu menangis, Rini hanya berteriak, Bu, urus tuh cucumu.
Berisik. Bu Sari lah yang harus menggendong bayi itu seharian sambil memasak dan mencuci, sampai punggungnya terasa mau patah. Siang harinya, saat Rini sedang pergi ngerumpi dengan ibu-ibu muda di pos ronda, mencoba pamer sebagai istri orang kota meski bajunya itu-itu saja, Bu Sari melihat kesempatan. Ia berjalan tertatih-tatih menuju rumah Bu Tejo di sebelah. Bu Tejo adalah orang yang paling kaya di RT itu, punya warung kelontong dan telepon rumah. "Assalamualaikum, Bu Tejo," sapa Bu Sari malu-malu. Bu Tejo yang sedang menghitung uang hasil dagangan menatap sinis. "Waalaikumsalam. Ada apa, Bu Sari? Mau utang lagi? Utang beras kemarin lusa belum dibayar lo sama Mas Bram." Wajah Bu Sari memerah padam. Malu sekali rasanya. Dulu ia datang ke sini membagikan oleh-oleh mahal, sekarang datang sebagai pengemis. "Bukan, Bu. Saya boleh numpang telepon sebentar? Ke Jakarta. Penting sekali. Nanti kalau Bram dapat upah nyangkul, saya bayar pulsanya." Bu Tejo mendengus, tapi menyodorkan gagang telepon nirkabelnya. "Jangan lama-lama ya. Interlokal mahal." Tangan Bu Sari gemetar saat memencet nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Nomor Alina. Ia berdoa dalam hati, semoga Alina belum mengganti nomornya. Tut. Panggilan tersambung. "Halo, Sastrowardoyo Karya, dengan sekretaris Ibu Alina. Ada yang bisa dibantu?" Suara wanita muda menjawab. "Halo, Mbak, ini Ibu Sari, mertuanya Alina. Tolong sambungkan ke Alina, Mbak. Penting sekali. Darurat." Bilang ini soal hidup mati. Bu Sari memelas, suaranya parau menahan tangis. Hening sejenak di seberang sana. "Sebentar ya, Bu." Menit-menit berlalu terasa seperti jam. Bu Tejo terus melirik jam dinding, membuat Bu Sari semakin gugup. "Halo?" Suara itu. Suara Alina. Tenang, berwibawa, dan dingin. Tangis Bu Sari pecah seketika. "Alina, ini Ibu, Nak." "Saya tahu ini siapa. Ada perlu apa?" jawab Alina datar. "Tidak ada panggilan, Ibu, hanya Anda." "Alina, tolong Ibu, Nak, tolong kami." Bu Sari terisak hebat, tubuhnya merosot ke lantai teras Bu Tejo. "Kami menderita di sini, Al. Rini jahat. Dia menyiksa Ibu. Bram jadi kuli cangkul. Kami kelaparan, Al. Rumah ini seperti neraka." Hanya hening dari seberang. "Alina, maafkan Ibu. Ibu hilaf. Ibu salah menilai kamu. Kamu menantu terbaik Ibu. Tolong jemput Ibu, Al. Ibu janji akan sujud di kakimu. Ibu akan usir Rini. Kita kembali seperti dulu ya, Nak." Bram juga menyesal, dia kurus kering sekarang. Bu Sari terus meracau, menumpahkan segala penyesalannya. Ia berharap hati Alina yang dulu lembut akan luluh. Namun, jawaban Alina menghancurkan harapannya. "Bu Sari," suara Alina terdengar tegas. "Ibu bilang Ibu hilaf?" "Tidak. Ibu tidak hilaf. Ibu sadar sepenuhnya saat Ibu mendukung Bram berselingkuh. Ibu sadar sepenuhnya saat Ibu menghina saya mandul di depan keluarga besar. Ibu sadar sepenuhnya saat Ibu membawa pelakor itu ke rumah saya dan mengusir harga diri saya. Tapi Al..." "Dengar saya baik-baik," potong Alina. "Penderitaan yang Ibu rasakan sekarang, itu bukan urusan saya. Itu adalah hasil tanaman yang Ibu tanam sendiri. Ibu ingin cucu dari wanita itu, kan? Sekarang Ibu sudah dapat. Nikmati masa tua Ibu mengasuh cucu kebanggaan Ibu itu." "Alina, jangan kejam, Nak. Ibu ini orang tua. Saya juga anak orang tua saya, Bu. Orang tua saya mendidik saya untuk menghormati mertua, dan saya sudah lakukan itu selama 5 tahun. Saya muliakan Ibu seperti ratu. Tapi Ibu membalasnya dengan racun. Sekarang racun itu Ibu minum sendiri. Al, kirimi kami uang sedikit saja. Buat makan." Bu Sari mengemis, harga dirinya sudah 0. Terdengar helaan napas dari Alina. "Tidak 1 rupiah pun. Uang saya hanya untuk orang-orang yang setia. Dan satu hal lagi, jangan telepon ke sini lagi.
Atau saya akan ganti nomor dan pastikan tidak ada satupun orang desa yang bisa menghubungi saya. Selamat menikmati hidup pilihan ibu. Klik. Sambungan terputus. Bu Sari mematung dengan gagang telepon masih menempel di telinga. Bunyi tututut yang konstan terdengar seperti detak jantung kematian. Sudah selesai? Tanya Bu Tejo ketus, mengambil paksa teleponnya. Habis berapa menit tuh? Wah, 5 menit. Bayar 5.000 sini. Bu Sari meraba saku dasternya yang kosong. Saya nggak bawa uang, Bu Tejo. Nanti Bram. Halah. Bram lagi. Dasar keluarga penipu. Bu Tejo mengomel keras-keras sengaja agar tetangga dengar. Udah miskin, belagu, numpang telepon nggak bayar. Pergi sana. Bu Sari berjalan pulang dengan langkah seretan. Langit desa yang cerah terasa kelabu baginya. Harapan terakhirnya sudah pupus. Alina benar-benar menutup pintu. Tidak ada penyelamat yang akan datang. Saat ia sampai di depan rumah tua itu, ia melihat Rini berdiri di depan pintu dengan tangan berkacak pinggang. Dari mana aja? Hah? Anak nangis nggak ada yang gendong. Masak nasi gosong. Dasar orang tua nggak becus, teriak Rini. Bu Sari menatap Rini. Tatapan kosong. Sana masuk. Cuci piring. Rini mendorong bahu Bu Sari, hingga wanita tua itu terhuyung menabrak kusen pintu. Bu Sari tidak melawan. Tenaganya habis. Jiwanya remuk. Ia masuk ke dalam rumah yang gelap itu, menuju tumpukan piring kotor yang sudah menunggu. Di sudut ruangan, Bram pulang membawa cangkul. Bajunya kotor penuh lumpur. Wajahnya hitam terbakar matahari. Ia meletakkan uang Rp20.000 di meja, upah seharian membanting tulang di sawah orang. Cuma 20.000? Rini memekik melihat uang lusuh itu. Mana cukup buat beli bedak? Mas Bram tolol banget sih. Rini melempar uang itu ke wajah Bram. Bram diam saja. Ia memungut uang itu perlahan. Matanya bertemu dengan mata ibunya yang sedang mencuci piring di sudut. Tatapan mereka bertemu. Tatapan dua orang yang menyadari bahwa mereka telah membuang berlian demi memungut kotoran, dan sekarang kotoran itu menimbun mereka hidup-hidup. Maafkan ibu, Bram. Bisik Bu Sari lirih. Bram hanya menggeleng lemah, lalu masuk ke kamar, meringkuk di kasur kapuk yang keras, mencoba tidur untuk melupakan rasa lapar dan rasa bersalah yang menggerogoti kewarasannya. Sementara itu, di Jakarta, Alina meletakkan gagang telepon kantornya. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia mengepalkannya kuat-kuat. Apakah aku jahat? Tanyanya pada ruang kosong. Ia melihat foto mendiang ayahnya di meja. Seolah ayahnya menjawab, tidak, nak, keadilan harus ditegakkan. Memberi makan ular berbisa hanya akan membuatmu digigit lagi. Alina kembali menatap layar laptopnya. Proyek baru menanti. Ia harus maju. Masa lalu biarlah membusuk di tempatnya. Kabar buruk menyebar cepat. Tapi kabar tentang uang menyebar lebih cepat lagi di telinga orang yang tamak. Sudah 1 bulan Bram dan keluarganya hidup di neraka desa itu. Bram kini terlihat jauh lebih tua dari usianya. Kulitnya menghitam terbakar matahari, karena setiap hari harus mencangkul atau memikul karung gabah demi upah harian yang tak seberapa. Tangannya yang dulu halus memegang pulpen mahal, kini kapalan dan kasar. Sore itu, Bram pulang dengan tubuh remuk redam. Namun, bukannya disambut dengan air putih, ia disambut dengan mata Rini yang berbinar licik. Rini sedang duduk di kursi reot, sambil memegang selembar koran bekas bungkus cabai yang ia temukan di dapur. Mas, baca ini, seru Rini antusias, menyodorkan potongan koran kotor itu ke muka Bram. Bram menepisnya lelah. Apaan sih, Rin? Aku capek. Baca dulu. Ini soal artis yang cerai dan dapat harta gonogini miliaran. Mata Rini melotot, seolah melihat tumpukan emas. Mas, kita ini bodoh banget. Kenapa kita kabur begitu saja tanpa minta bagian? Bram menghela napas panjang, meletakkan capingnya di meja. Alina sudah bilang, semua aset atas nama dia. Warisan bapaknya. Aku nggak punya hak. Halah, kamu tuh terlalu lembek. Rini berdiri, berkacak pinggang. Aku tanya sama Bu Tejo tadi, katanya dalam hukum,
harta yang didapat selama menikah itu harta bersama. Harta Gonogini, kamu nikah sama Alina 5 tahun kan? Selama 5 tahun itu, perusahaan untung kan? Rumah direnovasikan? Beli mobil kan? Itu ada hak kamu setengahnya, Bram. Bram terdiam. Tapi, nggak ada tapi-tapian. Kalau rumah di Pondok Indah itu harganya 20 miliar, berarti 10 miliar itu punya kamu. Bayangin mas, 10 miliar. Rini mengguncang bahu Bram. Kita bisa balik ke Jakarta, beli rumah baru, beli mobil baru, dan aku nggak perlu tinggal di gubuk reot ini sama ibumu yang lelet itu. Di sudut ruangan, Bu Sari yang sedang melipat baju hanya diam mendengarkan. Ada secercah harapan di matanya. Kalau Bram dapat uang, mungkin aku bisa hidup enak lagi. Batinnya, melupakan penyesalannya sejenak demi bayangan kasur empuk. Iya juga ya, Bram, timpal Bu Sari pelan. Masa kamu kerja bakti 5 tahun gak dapat apa-apa? Coba diperjuangkan. Terhasut oleh dua wanita itu, dan didorong oleh rasa putus asa akan kemiskinan, logika Bram mulai goyah. Keserakahan mulai menutupi akal sehatnya. Tapi aku nggak punya uang buat bayar pengacara. Rin, kata Bram ragu. Gadaikan sertifikat rumah ini, sambar Rini cepat. Bram terbelalak. Ini rumah peninggalan bapak. Kalau kita kalah, kita tinggal di mana? Nggak bakal kalah. Pasti menang. Hukum itu adil buat suami istri. Rini memaksa. Lagian sertifikat rumah butut ini paling laku 50 juta di rentenir. Cukup buat sewa pengacara di kota kabupaten. Nanti kalau kita dapat 10 miliar, rumah ini kita beli lagi, terus kita bakar sekalian. Malam itu, perdebatan sengit terjadi. Namun akhirnya, Bram yang lemah mental menyerah. Keesokan harinya, ia menggadaikan sertifikat rumah satu-satunya itu ke rentenir pasar dengan bunga mencekik, demi menyewa seorang pengacara bernama Pak Roni. Pak Roni adalah pengacara kelas teri yang berkantor di ruko sempit dekat pasar. Gayanya sok necis dengan jas kegedean dan cincin batu akik besar di jari. Saat mendengar cerita Bram, versi yang sudah didramatisir bahwa Bram diusir tanpa pesangon padahal ikut membesarkan perusahaan, mata Pak Roni berkilat hijau. Wah, ini kasus besar, Pak Bram. Jelas ini penindasan, seru Pak Roni berapi-api sambil menggebrak meja. Kita gugat. Kita tuntut pembagian harta Gonogini, tuntut pesangon, dan tuntut kerugian imaterial karena pengusiran paksa. Saya yakin kita bisa dapat minimal 5 miliar dari mantan istri bapak itu. Benar bisa, Pak? Tanya Bram penuh harap. Serahkan pada saya. Bapak tanda tangan surat kuasa ini. Fee saya 30% dari hasil kemenangan nanti. Sekarang, saya minta uang muka operasional 20 juta dulu. Bram menyerahkan uang hasil gadai rumah itu dengan tangan gemetar. Ini pertaruhan terakhir, pikirnya. Menang jadi raja, kalah jadi abu. Seminggu kemudian, di kantor pusat PT Sastrowardoyo Karya di Jakarta. Alina sedang memimpin rapat direksi ketika sekretarisnya masuk dengan wajah cemas, membawa sebuah amplop coklat bergaris merah. Maaf Bu Alina, ada surat somasi dari kantor hukum. Roni Urekan, kata sekretaris itu ragu-ragu. Alina mengangkat alis. Roni Urekan? Siapa itu? Tidak pernah dengar. Ia membuka amplop itu. Membaca isinya sekilas. Gugatan harta Gonogini. Tuntutan hak atas 50% nilai rumah Pondok Indah. Tuntutan hak atas 50% saham perusahaan yang berkembang selama masa pernikahan. Total tuntutan, 15 miliar rupiah. Alina tidak marah. Ia justru tertawa. Tawa renyah yang membuat para direktur lain bingung. Ada apa, Bu? Tanya Pak Hadi. Mantan suami saya sedang melawak. Ujar Alina sambil melempar surat itu ke tengah meja rapat. Dia menuntut 15 miliar. Katanya harta Gonogini. Pak Hadi ikut tersenyum sinis. Pak Bram lupa kalau dia menandatangani sesuatu sebelum menikah. Sepertinya begitu. Kemiskinan mungkin membuat ingatannya tumpul. Jawab Alina santai. Ia menoleh ke staf legal perusahaan. Siapkan Zoom meeting dengan pengacara kampung ini besok. Saya tidak mau buang waktu ke pengadilan untuk urusan receh. Kita selesaikan lewat mediasi daring saja. Oh ya,
Undang pengacara pribadi saya, Pak Johan, untuk mendampingi. Hari mediasi pun tiba. Karena Bram tidak punya ongkos ke Jakarta, mediasi dilakukan via video conference. Bram, Rini, dan Pak Roni duduk berdesakan di depan laptop jadul milik Pak Roni di kantor rukonya yang panas. Rini ikut hadir karena ia yang paling nafsu ingin melihat wajah kekalahan Alina. Mereka memakai baju terbaik mereka, yang sebenarnya sudah mulai lusuh. Layar menyala. Wajah Alina muncul. Cantik, segar, dan berkelas. Ia duduk di kursi kebesarannya dengan latar belakang pemandangan gedung pencakar langit Jakarta. Di sebelahnya duduk Pak Johan, pengacara papan atas yang tarif per jamnya saja lebih mahal dari harga diri Bram saat ini. Selamat siang, sapa Pak Johan datar. Selamat siang. Balas Pak Roni dengan suara lantang yang dibuat-buat, mencoba mengintimidasi. Saya kuasa hukum Bapak Bramantio. Kami di sini menuntut hak klien saya yang telah dizolimi. Klien saya ikut andil dalam kemajuan perusahaan dan rumah tangga, maka wajib mendapat 50% aset. Rini menyenggol lengan Bram sambil berbisik. Lihat tuh, Alina diam aja. Pasti dia takut. Bram menatap wajah Alina di layar. Jantungnya berdegup kencang. Ada rindu, tapi lebih banyak rasa malu. Pak Roni, suara Pak Johan memotong orasi Pak Roni. Sebelum Anda bicara lebih jauh dan mempermalukan diri sendiri, apakah klien Anda sudah jujur mengenai dokumen pernikahan mereka? Dokumen apa? Buku nikah ada? Jawab Pak Roni ngegas. Alina memberi isyarat tangan. Pak Johan mengangkat sebuah dokumen tebal berwarna biru tua ke depan kamera. Ini adalah perjanjian pranikah, prenuptial agreement, yang ditandatangani saudara Bramantio 5 tahun lalu, di hadapan notaris, disaksikan 2 orang saksi, dan didaftarkan ke negara. Jelas Pak Johan tenang. Wajah Bram memucat. Perjanjian pranikah? Ia samar-samar ingat. Dulu, saat ia masih dimabuk cinta dan ingin membuktikan bahwa ia menikahi Alina bukan karena harta, ia dengan gagah berani menandatangani apapun yang disodorkan ayah Alina. Aku mencintaimu, Al. Aku nggak butuh hartamu. Aku tanda tangan ini supaya papamu percaya, ucap Bram kala itu. Sebuah kalimat romantis yang kini menjadi bumerang mematikan. Pasal 1, baca Pak Johan. Pemisahan harta secara total. Segala aset yang diperoleh istri baik dari warisan maupun hasil kerja istri, tetap menjadi milik istri sepenuhnya. Suami tidak memiliki hak sepeser pun atas aset istri, begitu pula sebaliknya. Pak Johan menutup dokumen itu. Jadi, Pak Roni, tuntutan 15 miliar Anda itu dasarnya apa? Halusinasi? Rini melotot ke arah Bram. Mas, kamu tanda tangan begituan? Kamu gila? Jerit Rini histeris, lupa kalau mereka sedang Zoom meeting. Kamu bilang kamu punya hak. Aku lupa, Rin. Itu dulu. Bram tergagap, keringat dingin membasahi kemejanya. Pak Roni juga kaget. Ia merasa tertipu oleh kliennya sendiri. Pak Bram, kenapa Bapak tidak bilang ada perjanjian pisah harta? Kalau begini gugatan kita mental semua. Tunggu, belum selesai, sela Alina dari layar. Senyumnya kini lenyap, berganti tatapan tajam setajam silet. Karena kalian sudah berani membangunkan harimau tidur dengan gugatan konyol ini, kata Alina dingin, maka saya akan menggugat balik. Alina mengeluarkan tumpukan bukti audit. Kami memiliki bukti audit forensik keuangan yang menunjukkan Bramantio melakukan penggelapan dana perusahaan sebesar 1,2 miliar rupiah selama menjabat. Bukti transfer, bukti bon palsu, dan aliran dana ke rekening pribadi atas nama. Alina membaca kertas di tangannya, Rini Astuti. Rini ternganga. Namanya disebut. Ya, Rini. Uang yang kamu pakai buat beli tas KW dan perawatan wajah di salon desa itu, uang curian dari perusahaan saya, lanjut Alina. Atas dasar ini, sambung Pak Johan, kami akan melaporkan Bramantio dan Rini Astuti ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penggelapan dana dan pencucian uang. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Kami juga menuntut pengembalian dana 1,2 miliar itu secara tunai, ditambah bunga kerugian. Hening. Sunyi senyap di kantor Pak Roni. Hanya suara kipas angin berkarat yang berputar wer-wer-wer. Penjara, cicit Rini. Wajahnya pucat pasi seperti mayat.
Kalian punya waktu 2x24 jam untuk mengembalikan 1,2 miliar itu, atau surat panggilan polisi akan sampai ke gubuk kalian, tutup Alina. Tunggu. Alina. Bram berteriak panik mendekatkan wajahnya ke layar laptop. Jangan lapor polisi. Tolong. Kita ini pernah suami istri. Jangan penjarakan aku. Aku nggak punya uang segitu. Harusnya kamu pikirkan itu sebelum berselingkuh dan sebelum mengirim somasi sampah ini padaku. Jawab Alina. Satu hal lagi, tambah Alina sebelum menutup panggilan. Gugatan cerai saya sudah masuk ke pengadilan agama. Karena ada bukti perzinahan dan anak hasil zina, prosesnya akan sangat cepat. Siapkan dirimu jadi duda miskin, Bram. Meeting ended. Layar laptop menjadi hitam. Di kantor ruko itu, suasana meledak. Pak Roni berdiri, mukanya merah pada menahan marah. Kalian menipu saya? Kalian bilang kasus gampang. Ternyata ada pisah harta. Sekarang saya malah kebawa-bawa mau dilaporin polisi. Pak Roni mencengkeram kerah baju Bram. Bayar sisa fee saya. Saya sudah capek-capek bikin surat somasi. Tapi Pak, kan kita kalah. Bram gemetar ketakutan. Bodoh amat. Itu salah lu bego. Bayar atau gue panggil preman pasar buat hajar lu, ancam Pak Roni. Bram dan Rini didorong keluar dari kantor itu dengan kasar. Mereka berdiri di trotoar panas, lemas tak bertulang. 1,2 miliar. Gumam Bram, matanya kosong. Dari mana kita dapat uang 1,2 miliar? Rini tiba-tiba memukul punggung Bram keras-keras. Gara-gara kamu. Gara-gara kamu aku mau dipenjara. Kamu laki-laki pembawa sial. Tahu gitu aku nggak sudi nikah siri sama kamu. Kamu yang suruh aku gugat. Rini. Bram berteriak balik, emosinya pecah. Ia menampar pipi Rini. Plak. Ini pertama kalinya Bram memukul perempuan. Rini memegang pipinya, matanya nyalang. Berani kamu pukul aku? Oke. Tunggu pembalasanku, Bram. Tunggu aja. Rini berlari meninggalkan Bram, naik ojek pangkalan dengan uang terakhir di sakunya. Ia pulang ke rumah tua itu bukan untuk berdamai, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara Bram berjalan kaki pulang dengan langkah terseret, tidak tahu bahwa di rumah. Surat utang, lain dari rentenir penggadai sertifikat rumah sudah jatuh tempo besok. Mereka benar-benar terpojok di segala sisi. Harta tidak dapat, utang menumpuk, penjara menanti, dan rumah satu-satunya terancam disita. Di dalam bus perjalanan pulang, Bram menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan ketakutan murni. Ia menyadari betapa kuatnya Alina, dan betapa kerdilnya dirinya tanpa wanita itu. Namun, kejutan hari itu belum berakhir. Saat Bram sampai di rumah sore harinya, ia tidak menemukan Rini. Ia tidak menemukan bayinya. Lemari pakaian Rini kosong. Hanya ada secari kertas di atas meja makan yang berdebu, dan ibunya, Bu Sari, yang pingsan di lantai dapur. Bram mengambil kertas itu. Tulisannya cakar ayam khas Rini. Mas Bram, aku minggat. Aku nggak mau dipenjara dan hidup melarat sama kamu. Aku bawa sisa uang simpanan di bawah kasur ibu, yang ternyata ada dikit. Jangan cari aku. Oh ya, soal bayi itu, dia bukan anakmu. Itu anak pacarku dulu yang kabur jadi TKI. Kamu cuma aku manfaatin buat tanggung jawab. Bye, pecundang. Dunia Bram gelap seketika. Dia bukan hanya kehilangan harta dan jabatan. Dia kehilangan harga diri sebagai laki-laki. Dia membuang istri sempurna demi membesarkan anak orang lain. Bram menjerit sekeras-kerasnya, jeritan pilu yang memecah kesunyian desa sore itu, membuat burung-burung gagak terbang ketakutan dari atap rumah tua yang sebentar lagi akan disita itu. Kertas lusuh bertuliskan pesan perpisahan Rini itu remuk dalam genggaman Bram. Urat-urat di lehernya menonjol, matanya memerah menahan amarah yang tak terlampiaskan. Bukan anakku, desisnya. Suaranya parau seperti gesekan besi berkarat. Bukan anakku. Ia berteriak sekeras-kerasnya, menendang kursi kayu hingga hancur berkeping-keping. Selama setahun ini, ia membohongi istrinya yang sempurna. Ia mencuri uang perusahaan demi membiayai susu dan popok mahal. Ia melawan ibunya demi membela Rini. Ia kehilangan karir,
harta, dan harga diri. Semua demi apa? Demi membesarkan benih laki-laki lain? Bram merasa menjadi laki-laki paling tolol di muka bumi. Ia bukan pahlawan yang bertanggung jawab. Ia hanyalah kerbau yang dicocok hidungnya, dimanfaatkan sampai kurus, lalu disembelih dan dibuang ke selokan. Di dapur, suara mengerang memecah amukan Bram. Baam. Bram tersentak. Ia berlari ke dapur. Pemandangan di sana membuatnya lemas. Busari tergeletak di lantai tanah yang dingin. Mulutnya miring ke kiri, air liur menetes tak terkendali. Matanya melotot ketakutan, tapi tubuh sebelah kirinya tidak bisa digerakkan. Stroke menyerang akibat syok berat mengetahui uang simpanannya dicuri Rini, dan mendengar teriakan Bram tadi. Ibu. Bu. Bram mengangkat tubuh ibunya yang terasa berat. Ibu kenapa? Bicara, Bu. Busari hanya bisa melenguh. Malam itu menjadi malam paling kelam. Tanpa uang, tanpa kendaraan, Bram tidak bisa membawa ibunya ke rumah sakit. Ia hanya bisa memapah ibunya ke kasur kapuk yang keras, mengompres dahinya dengan kain basah, dan menyuapinya air putih dengan sendok. Dulu, jika Busari sakit kepala sedikit saja, Alina langsung memanggil dokter pribadi ke rumah atau membawanya ke RSVIP. Sekarang, Busari terbaring tak berdaya di rumah berdebu, dirawat oleh anak laki-lakinya yang depresi dan bangkrut. Karma telah datang menagih. Busari yang dulu ingin dilayani Bak Ratu, kini benar-benar tak berdaya. Bahkan untuk membuang hajat pun harus dibantu Bram di atas kasur. Keesokan paginya, penderitaan belum usai. Matahari baru sepenggalah naik ketika suara motor-motor bising mengepung halaman rumah tua itu. 3 orang pria bertubuh kekar dengan tampang sangar turun dari motor. Salah satunya, pria dengan tato naga di lengan, menendang pintu depan hingga terbuka lebar. Bramantio. Keluar lu, teriak si penagih utang, debt collector. Bram yang sedang menyuapi ibunya bubur nasi tawar, hanya nasi diberi air panas dan garam, gemetar hebat. Ia meletakkan mangkuk dan keluar dengan lutut goyah. Bang ada apa ini? Tanya Bram gugup. Jangan pura-pura bego. Jatuh tempo hari ini. Si tato naga mengibaskan surat perjanjian gadai. Lu gadai sertifikat rumah ini 50 juta minggu lalu. Bunganya 10 juta. Total 60 juta. Mana duitnya? Saya belum ada uang, Bang. Saya kena tipu pengacara. Istri saya kabur bawa uang. Bram memohon, tangannya menangkup di dada. Tolong kasih waktu seminggu lagi, Bang. Halah, lagu lama kaset kusut. Si tato naga meludah ke tanah. Bos gue nggak mau tahu. Di perjanjian tertulis, kalau nggak bayar tepat waktu, rumah disita dan dikosongkan hari ini juga. Jangan, Bang. Ibu saya lagi sakit stroke di dalam. Kami mau tinggal di mana? Bram berlutut, memeluk kaki preman itu. Mantan direktur yang dulu angkuh itu kini bersujud di kaki preman kampung. Bodoh amat. Anak buah, kosongkan, perintah si tato naga. 2 preman lainnya merangsek masuk. Jangan, Ibu. Bram mencoba menghalangi, tapi sebuah bogem mentah mendarat telak di rahangnya. Buge. Bram terpental, darah segar mengucur dari sudut bibirnya. Ia pusing, pandangannya berkunang-kunang. Ia hanya bisa melihat samar-samar saat preman-preman itu mengangkat Busari yang menangis histeris, dengan suara yang tak jelas, dan meletakkannya begitu saja di balai-balai bambu di halaman rumah. Barang-barang mereka dilempar keluar. Baju-baju lusuh, kasur tipis, piring gelas, semua berhamburan di tanah. Tetangga mulai berkerumun. Bu Tejo ada di barisan paling depan, menggeleng-gelengkan kepala sambil berbisik pada ibu-ibu lain. Tuh kan, kena karma beneran. Durhaka sama istri Sasih. Sekarang gelandangan, bisik Bu Tejo sadis. Tak ada satupun tetangga yang berniat menolong. Mereka muak dengan kesombongan keluarga Bram saat masih kaya, dan jijik dengan aib yang mereka bawa sekarang. Rumah itu digembok. Papan bertuliskan, dijual, disita, dipaku di batang pohon mangga depan rumah. Bram merangkak mendekati ibunya di balai-balai. Mereka berdua duduk di pinggir jalan,
dikelilingi barang rongsokan mereka, menjadi tontonan gratis warga desa. Maafkan Bram, Bu. Isak Bram memeluk ibunya yang bau pesing karena belum ganti kain. Kita nggak punya rumah lagi. Bu Sari hanya bisa menangis. Air matanya membasahi pipi yang keriput dan miring sebelah. Dalam hati, ia menjerit memanggil nama Alina, tapi ia tahu, suaranya tak akan pernah sampai. Sementara itu, di sebuah restoran fine dining di Jakarta Selatan, Alina duduk berhadapan dengan Pak Johan, pengacaranya. Di meja, tersaji steak wagyu dan segelas wine. Laporan polisi sudah masuk. Bu Alina, lapor Pak Johan. Status Bramantio dan Rini Astuti sudah dinaikkan menjadi terlapor. Panggilan pertama sudah dikirimkan ke alamat desa Bramantio pagi ini via pos kilat. Alina mengangguk pelan, memotong daging steaknya dengan elegan. Bagaimana dengan Rini? Tim detektif swasta kami melacak jejaknya. Dia kabur ke Batam, sepertinya mau menyeberang jadi TKI ilegal lagi atau mencari mangsa baru. Tapi karena statusnya sudah terlapor di kepolisian, namanya akan segera masuk daftar cekal jika dia mencoba bikin paspor resmi. Bagus, kata Alina. Pak Johan menatap kliennya. Ada kabar lain dari informan saya di desa itu, Bu? Kabar apa? Rumah orang tua Bram disita rentenir hari ini. Ibunya terkena stroke. Mereka sekarang bisa dibilang gelandangan. Mereka menumpang di bekas gubuk penyimpanan padi milik kerabat jauh yang kasihan. Gerakan tangan Alina terhenti sejenak. Pisau dan garpunya berdenting pelan di piring. Ada sebersit rasa kemanusiaan yang menyentuh hatinya. Bagaimanapun, Bu Sari pernah menjadi ibunya selama 5 tahun. Kasihan? Tanya Pak Johan hati-hati. Apa ibu mau mencabut laporan? Alina menatap keluar jendela kaca, melihat kerlap-kerlip lampu kota Jakarta yang indah. Ia teringat malam saat ia diusir dari kebahagiaannya sendiri oleh mereka. Ia teringat kata-kata Bu Sari yang menyebutnya mandul. Ia teringat seringai Rini. Alina menarik napas panjang, lalu menggeleng tegas. Tidak, Pak Johan. Hukum tetap hukum. Rasa kasihan tidak boleh menghalangi keadilan, ucap Alina mantap. Kalau saya tolong mereka sekarang, mereka tidak akan pernah belajar. Mereka harus merasakan dasar jurang untuk tahu bahwa mereka pernah berada di puncak gunung dan membuangnya. Alina mengangkat gelasnya. Lanjutkan prosesnya. Biarkan polisi yang menjemput Bram. Penjara mungkin tempat yang lebih layak daripada gubuk reot itu. Setidaknya di penjara dia dapat makan gratis 3 kali sehari. Kembali ke desa. Malam semakin larut. Bram dan Bu Sari kini berlindung di sebuah gubuk kecil di tengah sawah, milik Pak Dejarwo, saudara jauh yang satu-satunya masih punya sedikit hati nurani. Gubuk itu dindingnya anyaman bambu yang bolong-bolong, atapnya rumbia bocor, dan lantainya tanah. Angin malam menusuk tulang. Nyamuk sawah berdengung ganas menggigiti kulit mereka. Bram menyalakan obat nyamuk bakar, satu-satunya kemewahan yang bisa ia beli dengan sisa uang receh. Bu Sari tidur meringkuk di atas tikar pandan, tubuhnya menggigil demam. Bram duduk di ambang pintu gubuk, menatap bulan sabit di langit. Perutnya berbunyi nyaring. Ia belum makan seharian. Jatah bubur tadi hanya cukup untuk ibunya. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat di pematang sawah. Assalamualaikum, suara berat seorang pria. Bram menoleh waspada. Itu Pak Pos desa yang lembur. Mas Bram? Wah, susah bener nyari sampean. Kata tetangga pindah ke sini, ujar Pak Pos sambil menyodorkan amplop coklat berlogo kepolisian. Ini ada surat panggilan. Tanda tangan di sini. Jantung Bram berhenti berdetak. Ia tahu apa isinya. Surat panggilan kepolisian daerah Metro Jaya. Perihal, pemeriksaan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pasal 374 KUHP. Tangan Bram gemetar hebat saat menandatangani resi itu. Pak Pos berlalu pergi, meninggalkan Bram sendirian dengan vonisnya. Ia membuka surat itu di bawah cahaya bulan. Diminta menghadap hari Senin, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jika tidak hadir, akan dilakukan penjemputan paksa. Senin? Itu 2 hari lagi. Bagaimana ia bisa ke Jakarta? Ia tidak punya uang sepeser pun. Kalau ia tidak datang, polisi akan datang ke desa ini,
memborgolnya di depan semua tetangga, di depan Bu Tejo, di depan Pak De Jarwo. Aib itu akan abadi. Dan jika ia dipenjara, siapa yang akan mengurus ibu? Bram menoleh ke arah ibunya yang sedang tidur dengan napas berat. Bu, bisik Bram, air matanya jatuh membasahi surat panggilan itu. Dulu Bram janji mau bikin ibu bangga. Mau bikin ibu tinggal di istana. Sekarang, Bram malah bawa ibu ke neraka. Bram merogoh sakunya. Kosong. Benar-benar kosong. Ia melihat ke sekeliling gubuk. Ada seutas tali tambang bekas pengikat kerbau tergantung di tiang. Pikiran gelap melintas di benak Bram. Kalau aku mati, selesai sudah. Tidak ada penjara. Tidak ada malu. Ia berdiri, menatap tali itu. Tangannya terulur meraihnya. Namun, suara rintihan ibunya terdengar lagi. Air. Tangan Bram terhenti. Ia menatap wajah ibunya yang menderita. Jika ia mati bunuh diri, ibunya akan mati perlahan-lahan dimakan semut dan kelaparan di gubuk ini sendirian. Bram menjatuhkan tali itu. Ia jatuh terduduk, menangis meraung-raung pada tanah yang bisu. Alina maafkan aku. Teriakannya menggema di hamparan sawah yang gelap, disahuti oleh suara jangkrik yang seolah menertawakan nasib seorang pria yang pernah memiliki segalanya, namun kini bahkan tak memiliki hak untuk mati dengan tenang. Di kejauhan, kilat menyambar. Badai akan datang lagi malam ini. Dan Bram tahu, badai sesungguhnya baru akan dimulai hari Senin nanti. Senin pagi itu, desa Sukamaju yang biasanya tenang dengan suara kokok ayam dan gemericik air irigasi, mendadak gempar. Suara sirine mobil polisi meraung-raung, membelah kesunyian jalanan desa yang masih berembun. Bukan satu, melainkan dua mobil patroli masuk beriringan, rodanya melindas jalanan berbatu menuju gubuk reot di tengah sawah milik Pak De Jarwo. Para petani yang sedang mencangkul menghentikan pekerjaannya. Ibu-ibu yang sedang belanja sayur berlarian mendekat. Di dalam gubuk, Bram tersentak bangun dari tidur ayamnya. Jantungnya berpacu liar. Ia tahu saat ini akan tiba, tapi ia tidak menyangka akan secepat dan sekeras ini. Ibu, Bu. Bram mengguncang bahu ibunya yang masih terbaring lemah. Bu Sari membuka mata, tatapannya kosong, mulutnya miring mengeluarkan suara erg. Polisi datang, Bu. Bram harus pergi, bisik Bram, air matanya menetes jatuh ke wajah ibunya. Maafkan Bram, Bu. Maaf. Pintu gubuk yang rapuh itu didobrak. Saudara Bramantio, seru seorang petugas berseragam lengkap. Anda kami tangkap atas dugaan penggelapan dana perusahaan PT Sastrowardoyo Karya. Bram tidak melawan. Ia mengangkat kedua tangannya perlahan. Tenaganya sudah habis dimakan penyesalan. Pak, tolong. Suara Bram bergetar saat borgol dingin mengunci pergelangan tangannya. Ibu saya stroke. Dia sendirian di sini. Tolong jangan telantarkan dia. Polisi itu menatap Bu Sari yang tergeletak di tikar pandan dengan iba. Kami akan hubungi Dinas Sosial Kabupaten untuk mengurus ibu Anda. Sekarang, Anda ikut kami ke Jakarta. Bram diseret keluar gubuk. Di luar, puluhan warga desa sudah menonton. Tatapan mereka menusuk. Ada jijik, ada cemooh, ada kepuasan melihat orang sombong jatuh ke tanah. Rasain lo, makanya jangan belagu, teriak salah satu warga. Bram menunduk dalam-dalam. Saat ia dimasukkan ke mobil polisi, ia sempat menoleh ke gubuk itu. Ia melihat Pak De Jarwo berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan geleng kepala kecewa. Itu adalah tatapan terakhir keluarga yang ia lihat sebelum pintu mobil ditutup, mengurungnya dalam kotak besi yang menuju kehancuran. Sementara itu, nasib Rini tidak kalah tragis. Di terminal feri Batam Center, Rini sedang antre di pemeriksaan imigrasi. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan topi lebar, mencoba menyamar. Di gendongannya, bayi itu tertidur pulas. Bayi yang menjadi alat kebohongannya selama ini. Rini berencana menyeberang ke Singapura, lalu lanjut ke Malaysia untuk menghilang. Di tasnya, ada uang tunai dan perhiasan hasil curian dari simpanan Bu Sari. Paspor, minta petugas imigrasi datar. Rini menyerahkan paspornya dengan tangan sedikit gemetar. Petugas itu memindai paspornya. Tiba-tiba,
Layar komputer petugas berkedip merah. Alarm sunyi berbunyi di pos keamanan. Alert, Oneness, cekal. Petugas itu menatap Rini tajam. Ibu Rini Astuti? Iya. Kenapa lama ya, Pak? Saya buru-buru, ferinya mau berangkat. Rini mencoba tersenyum, tapi keringat dingin mengucur di pelipisnya. Mohon ikut kami ke kantor sebentar. Loh? Kenapa? Saya nggak salah apa-apa. Rini mulai panik. Ia mencoba mundur, hendak kabur. Namun, dua petugas keamanan pelabuhan dengan sigap menahan lengannya. Lepasin. Lepas. Saya mau ke luar negeri. Rini menjerit-jerit, membuat bayi di gendongannya menangis keras. Anda masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Metro Jaya atas kasus penggelapan dan pencurian. Tegas petugas. Ikut kami. Rini diseret paksa. Impiannya hidup mewah di negeri orang musnah seketika. Ia menangis meraung-raung, bukan karena menyesal, tapi karena gagal kabur. Bayi yang tak berdosa itu akhirnya diambil alih oleh petugas sosial pelabuhan, sementara Rini digiring ke sel tahanan sementara menunggu jemputan tim dari Jakarta. 2 hari kemudian, di ruang pemeriksaan Polda Metro Jaya, Bram duduk di kursi besi, mengenakan baju tahanan berwarna oranye mencolok dengan nomor di dada. Rambutnya dicukur habis. Wajahnya tirus, matanya cekung dikelilingi lingkaran hitam. Pintu terbuka. Bram mendongak penuh harap. Ia berharap Alina datang. Ia ingin bersujud, mencium kaki istrinya, memohon ampunan. Ia yakin, sedalam-dalamnya hati Alina, pasti masih ada sisa cinta. Namun, yang masuk bukanlah wanita cantik yang ia rindukan. Yang masuk adalah Pak Johan, pengacara Alina, dengan setelan jas mahal yang licin dan wangi. Pak Johan duduk di hadapan Bram, meletakkan tas kerjanya, dan menatap Bram dengan tatapan merendahkan, seolah sedang melihat kotoran di sepatu. Mana Alina? Tanya Bram serak. Ibu Alina tidak ingin melihat wajah Anda lagi. Selamanya, jawab Pak Johan dingin. Saya di sini mewakili beliau untuk menyerahkan berkas tambahan. Bram menelan ludah pahit. Pak Johan sampaikan ke Alina. Saya menyesal. Saya hilaf. Tolong cabut laporannya. Saya janji akan kerja seumur hidup jadi tukang sapu di kantornya buat bayar utang. Asal jangan dipenjara. Pak Johan tertawa kecil, tawa yang menyakitkan. Bram, Anda ini naif sekali. Uang 1,2 miliar itu bukan jumlah kecil. Dan luka hati yang Anda torehkan itu tidak bisa dibayar dengan menyapu lantai. Pak Johan menyodorkan sebuah foto di atas meja. Foto Rini yang sedang diborgol di Batam. Kekasih gelap Anda sudah tertangkap. Dan kabar baiknya, tes DNA sudah keluar, kata Pak Johan. Jantung Bram berdegup kencang. Hasilnya negatif. 0% kecocokan dengan DNA Anda, Pak Johan tersenyum sinis. Selamat, Bram. Anda telah menghancurkan pernikahan sempurna, kehilangan karir, dan membuat ibu Anda stroke, demi membiayai anak laki-laki lain. Betapa heroiknya. Bram meremas rambutnya yang kini botak. Ia meraung tanpa suara. Rasa sakitnya bukan fisik, tapi mental yang hancur berkeping-keping. Fakta itu menghantamnya lebih keras daripada vonis hakim manapun. Sia-sia. Semuanya sia-sia. Dan ini, Pak Johan menyodorkan dokumen lain. Akta cerai. Pengadilan agama sudah memutus verste kemarin karena Anda tidak hadir. Anda resmi menduda. Tanpa harta, tanpa anak, tanpa kehormatan. Tanda tangani tanda terimanya, perintah Pak Johan. Dengan tangan gemetar, Bram menandatangani surat itu. Itu adalah tanda tangan terakhir yang mengakhiri segalanya. Nikmati waktu Anda di dalam, Pak Bram. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Saya pastikan jaksa akan menuntut hukuman maksimal. Pak Johan berdiri, merapikan jasnya, dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Bram ditinggalkan sendirian di ruangan dingin itu, ditemani bayang-bayang kebodohannya sendiri. 6 bulan kemudian. Suasana ballroom Hotel Ritz-Carlton Jakarta malam itu begitu gemerlap. Lampu kristal memantulkan cahaya pada gaun-gaun malam para tamu undangan. Ini adalah malam penganugerahan, CEO of the Year, untuk kategori konstruksi dan properti.
Dan pemenangnya adalah Ibu Alina Sastrowardoyo, CEO PT Sastrowardoyo Karya. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Musik orkestra mengalun megah. Alina berdiri dari kursinya. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang elegan, memancarkan aura kekuatan dan kecantikan yang tak terbantahkan. Wajahnya bersinar, senyumnya merekah tulus. Tidak ada lagi jejak air mata atau kesedihan di matanya. Ia berjalan naik ke panggung, menerima trofi emas itu. Ia berdiri di podium, menatap ratusan pasang mata yang mengaguminya. "Terima kasih," ucap Alina, suaranya tenang namun bergema kuat. "Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk seluruh tim yang bekerja keras. Tahun ini adalah tahun yang berat, tahun yang penuh badai. Tapi badai tidak datang untuk menghancurkan kita. Badai datang untuk membersihkan jalan kita dari hal-hal yang tidak lagi pantas bersama kita." Hadirin bertepuk tangan riuh, sebagian tahu kisah hidup Alina dan semakin kagum akan ketegarannya. "Saya belajar bahwa kesetiaan adalah aset termahal, dan integritas adalah fondasi terkuat. Tanpa beban masa lalu, saya kini bisa berlari lebih kencang. Terima kasih." Alina turun dari panggung. Di meja VIP, seorang pria tegap dengan senyum ramah menyambutnya. Dia adalah Adrian, rekan bisnis baru Alina, seorang pengusaha tambang yang santun dan single. Pidato yang luar biasa. "Al," puji Adrian tulus. "Terima kasih, Adrian." Alina tersenyum. Kali ini, senyumnya sampai ke mata. Alina merasa ringan. Ia merasa bebas. Hantu masa lalu bernama Bram sudah terkubur dalam-dalam. Perusahaannya mencatat profit tertinggi tahun ini setelah ia membersihkan tikus-tikus korup. Sementara itu, di waktu yang sama, di tempat yang sangat berbeda. Lapas Cipinang Blok C. Suasana pengap dan bau keringat menyengat hidung. Bram duduk di pojok sel yang dihuni 10 orang. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol. Kulitnya penuh kudis karena sanitasi yang buruk. "Heh, anak baru, pijitin kaki gue," bentak seorang narapidana senior bertubuh besar. Bram, mantan direktur yang dulu kakinya dipijat di spa mahal, kini merangkak mendekat dan memijat kaki narapidana itu dengan patuh. Jika ia menolak, ia akan dipukuli lagi. Saat ia memijat, matanya tertuju pada televisi kecil yang menyala di lorong penjara, menayangkan berita bisnis. Di layar TV buram itu, wajah Alina muncul. Cantik, memegang piala, tertawa bahagia. Headline berita tertulis, "Alina Sastrowardoyo, CEO wanita paling berpengaruh tahun ini." Air mata Bram menetes jatuh ke lantai semen yang kotor. Ia melihat wanita yang dulu setiap hari menyiapkan bajunya, wanita yang dulu ia anggap membosankan, wanita yang ia hianati. Wanita itu kini terbang tinggi di angkasa, tak tersentuh. Sementara dia, mendekam di gorong-gorong kehinaan. "Nyesel lu?" tanya napi di sebelahnya yang melihat Bram menangis. Bram tidak menjawab. Kata, menyesal, bahkan tidak cukup untuk menggambarkan lubang hitam di dadanya. "Dan bagaimana kabar Bu Sari?" Di panti Werda milik pemerintah di pinggiran kota, di sebuah bangsal yang berisi 20 lansia terlantar. Bu Sari duduk di kursi roda bekas. Stroke membuatnya lumpuh separuh badan permanen. Ia tidak bisa bicara jelas. Ia hanya bisa menatap jendela. Setiap hari, ia menunggu. Menunggu Bram menjemputnya. Menunggu Alina datang membawakan sup buntut. Tapi tidak ada yang datang. Perawat panti yang judes datang membawa nampan makan siang. "Nih, makan. Jangan ngompol lagi ya, Mbah. Capek saya ganti spraynya." Bu Sari menelan bubur hambar itu dengan susah payah sambil menangis. Air matanya jatuh ke dalam mangkuk. Ia teringat perlakuan Alina yang lembut. "Ibu mau tambah lauknya? Ini Alina kupaskan udangnya ya." Kenangan itu kini menjadi siksaan paling kejam. Ia memiliki menantu berlian, tapi ia membuangnya demi batu kali yang ia kira emas. Kini, di sisa hidupnya yang sepi dan bau obat-obatan, Bu Sari hanya berteman dengan penyesalan yang tak berujung. Rini divonis 3 tahun penjara. Di penjara wanita, ia menjadi bulan-bulanan napi lain karena mulutnya yang masih sombong dan sok cantik. Kecantikannya memudar, digantikan wajah keras dan kasar.
Tidak ada lagi perawatan, tidak ada lagi kemanjaan. Anaknya diserahkan ke panti asuhan karena tidak ada keluarga yang mau menerima. Malam itu, Alina berdiri di balkon penthouse barunya. Angin malam menerpa wajahnya lembut. Ia memegang gelas wine, menatap gemerlap Jakarta. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Pak Johan. Pak Johan, Bu Alina, proses lelang rumah di Desa Bram sudah selesai. Uangnya diserahkan ke bank untuk bayar utang mereka, sisanya nol. Bu Sari sekarang resmi jadi tanggungan negara di Panti Werda Harapan. Apakah ibu mau mengirim sesuatu? Alina membaca pesan itu. Ia menatap layar sejenak. Jarinya mengetik balasan. Alina, tidak perlu. Biarkan negara yang mengurus. Saya sudah selesai dengan mereka. Alina menghapus pesan itu, lalu memblokir nomor Pak Dejarwo yang beberapa hari ini mencoba menghubunginya untuk minta bantuan. Alina menutup matanya, menghirup udara kebebasan. Keadilan telah ditegakkan. Bukan dengan denda membara, tapi dengan menyerahkan segalanya pada hukum alam dan hukum negara. Ia tidak perlu mengotori tangannya sendiri. Keserakahan mereka lah yang memakan diri mereka sendiri. Alina mengangkat gelasnya ke arah langit. Selamat tinggal, masa lalu, bisiknya sambil tersenyum. Selamat datang, masa depan. Ia berbalik, melangkah masuk ke dalam apartemen mewahnya yang hangat, meninggalkan dinginnya malam yang menyelimuti para pengkhianat di jeruji besi mereka masing-masing.